kediriannya lah ini. Hakikat itu artinya apa? Inti dasar keadaan yang sebenarnya. Iya. Keadaan yang sebenarnya Bapak di surga itu menurut akidah Anda, kepercayaan Anda itu roh. Keadaan sebenarnya Yesus adalah manusia. Artinya hakikat Yesus dan hakikat Bapak berbeda. Begitu loh Pak kalau diskusi gitu loh. Harus jangan memperkaos bahasa Indonesia. Jangan pakai kamu sendiri, nggak berlaku umum, nggak enak didengar gitu loh. Maksudnya begini Bang Andi, hakikatnya Roh Kudus roh, kan? Hakikatnya Bapa roh. Ada dua roh di situ. Hakikatnya Yesus manusia. Hakikatnya manusia, berarti dua roh, satu manusia. Bagaimana bisa satu itu? Kalau Anda Kristen yang mengingkari hakikat Yesus adalah manusia, dia adalah antikristus. 1 Yohanes 11 nomor 7 kalau nggak salah. Dia adalah antikristus. Coba Bapak 2 Yohanes 1 ya, nomor 17 ya. Tidak. Iya, 1 Yohanes 5 ayat 7, Pak. 2 Yohanes Oh, Yohanes 1. Koman itu penambahan lagi itu. Bukan, coba baca 1 Yohanes 5 ayat 7, Pak. Iya, Yohanes Koman, Pak paham. Itu original tesnya itu, Pak, hanya sampai 3. Tidak ada benar ada penambahan, coba Bapak baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, Bapak lah yang baca, Pak. Bapak Putra Roh Kudus kan penambahannya, Pak. Yang 3 memberi, ada 3 yang memberi kesaksian toh, Pak. Bapak punya Alkitab di situ toh. Saya paham, Pak, nggak usah dipahami. Ada 3 yang memberi kesaksian, Bapak, Putra dan Roh Kudus. Kan itu intinya, Bapak ya. Iya. Jadi jelas ada 3, Pak. Jadi Tuhan ada 3, Pak. Kan ketiganya adalah satu katanya. Gimana bisa disatukan, Pak? Satu di bumi, Yesus. Pak, coba ini, Pak ya. Anda bisa menyatukan. Anda bisa dengerin dulu, Pak. Begini loh, makanya dengerin dulu, Pak. baca, jangan sepotong ke Iya, bagaimana Anda bisa menyatukan? Ini loh, Pak. Bagaimana Anda bisa menyatukan Bapak di surga, Yesus dalam kandungan? Dia menyatu atau berpisah, Pak? Itu mereka bilang loh, mereka di sorga loh, bersaksi di sorga, bukan di bumi loh. Di sorga. Enggak, ini kita di bumi dulu. Bapak di surga, Yesus dalam kandungan. Oke? Pertanyaan, ini menyatu atau berpisah? Dengar, kami mengimani Yesus itu setelah dia mati, bangkit dan naik ke sorga, kembali ke. Oke, baik. Jadi waktu Yesus di bumi belum Tuhan dia. Itu ceritanya terlalu ini, nanti Pak Bapak mungkin udah tahu, tapi karena Bapak tidak mengimani, asik nanya. Yang penting pada intinya Yesus lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Oke, baik. Waktu Yesus lahir itu dia udah Tuhan apa belum jadi Tuhan, Bang? Bapak tanya-tanya terus itu. Susah itu dijawab. Bukan tidak bisa jawab. Hari-hari Bapak tanya. Baik, saya ikuti yang di surga sekarang. Di surga sekarang ada Bapak, Putra dan Roh Kudus, betul? Kan itu, makanya Bapak baca 1 Yohanes. Udah, Pak. Jadi sekarang yang di surga ini Tuhan Anda ada berapa? 1. Yang mana? Kalau 1 yang siapa? Ya Bapak itulah, Bapak di surga tuh. Bukan Yesus. Ya Bapak di surga. Jadi Yesus bukan Tuhan di surga. Bapak di sorga. Ya, Yesus Tuhan atau bukan di surga? Bapak di sorga, dia sudah kembali. Yesus itu namanya waktu Yesus masih di bumi. Setelah jadi Yesus ke sorga jadi Bapak. Jadi Yesus menjadi Bapak di surga. Iya. Oke. Anda bisa baca di Bible itu anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Bagaimana itu, Pak? Iya dong, harus sebelah kanan, sebelah kiri nanti neraka. Lucu juga Pak Ezau ini. Lucu juga harus Bapak ini. Kanan. Harus di sebelah kanan supaya sorga tempatnya. Yesus itu Pak di surga itu punya fisik atau tidak, Pak? Enggak lah. Jadi fisiknya anak Maria kemana? Fisiknya anak Maria kemana, Pak? Kan dia udah rohnya yang kembali ke atas. Iya, saya tanya fisiknya anak orang itu loh hilang kemana, Pak? Fisiknya Yesus itu, Pak, yang pernah makan ikan goreng kemana? Dia udah kembali ke sorga, naik ke sorga. Ya, berarti Yesus kalau di surga punya fisik dong kalau dia kembali sama fisiknya, Pak. Kembali ke hakikatnya toh, Pak. Dia menjadi apa dia, Pak? Dari roh kan. Menjadi roh. Dari roh kembali ke jadi roh. fisiknya melebur. Iya, namanya juga melebur. Pak. Oke. Yesus di surga itu, Pak, masih anak Maria atau bukan lagi, Pak? Enggak. Dia udah Bapak. Anak Maria kemana, Pak? Ya, dia udah kembali. Kan udah dia ziarahnya di bumi udah selesai.
Iya, saya tanya Yesus itu di surga masih anak Maria atau bukan lagi? Tidak, dia udah Bapak. Oke, kalau Kembali ke begitu Bapak. anak Maria kehilang di mana, Pak? Dia hanya bukan Maria itu hanya untuk apa? Saya nggak nanya Marianya, anaknya yang saya tanya. Namanya Yesus kemana Tidak, sekarang? tidak. Jadi dia menjadi anak Maria itu hanya sebatas dia berziarah di bumi. Oh, minjem Istilahnya rahim. melakukan pekerjaannya. Setelah dia melakukan pekerjaannya, dia melupakan ibunya. Ya sudah selesai. Oh, dia anak kembali durhaka ke- itu, Pak. Setelah dia pinjam rahim orang 9 bulan nongkrong, numpang hidup, disusui waktu kecil, giliran Iya. sudah menjadi Tuhan, dilupain ibunya. Itu namanya anak durhaka, Pak. Tapi kan gini, Maria bersuka cita. Dia tidak terbebani seperti Ya, pertanyaan Maria. saya, Pak, apakah Yesus di surga? Apakah Yesus itu? Dengar. Ya, silakan, kalau Pak. Kalau Maria mengandung Nabi Isa, dia sampai mau bunuh diri toh. dia Gimana? menangis sampai mau bunuh diri. Kalau Maria tidak, dia bersuka cita. Dia Kok ada bunuh bergembira. diri sih? Di mana ada bunuh diri? Ah iya. Ada bunuh diri segala sih. Dia malu, dia mengasingkan diri, hampir mau bunuh diri si Maria. Kalau Maria kami tidak. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Pak, anak Maria ini sekarang di mana? Udah di atas, jadi Bapak di surga. Berarti Yesus di surga itu masih punya ibu. Tidak ada lagi, dia udah Bapak di surga. Nanti baru dia datang lagi kedua kali ke dunia. Jadi Yesus itu di surga itu jenis kelaminnya apa, Pak? Ah, Laki atau perempuan dia? yang jadi Tuhan itu harus laki-laki, tidak pernah Oke, laki-laki. Baik. Berarti anaknya Maria di surga tetap ada dong nama Yesus. Jangan ketawa, karena makanya kalau Siapa yang ketawa? Orang lagi nangis. kodratnya laki-laki nanti di bawahnya perempuan. Makanya yang menjadi tuan, raja apa itu semua harus dari laki-laki. Jadi sekarang Maria ini Tuhannya siapa, Pak? Ya Tuhan Bapak di surga kan? Bukan Yesus. Tidak, Bapak di surga mereka. Terus Yesus di mana? Oh, ya balik-balik. Alhamdulillah saja Bapak ini. Hilang Yesus. Makanya saya bilang, Bapak Iya. jangan. Ini kok Yesus hilang ya? Bukan, memang ada di Alkitab kami. Jangan berdebat Bapak Lepo, dengan orang bantu bebal saya, karena tidak ada bantu gunanya. saya tanyain Itulah Bapak. Yesus. Yesus kok hilang, Bapak Lepo? Bantu saya, Bang. Sebenarnya hal yang seperti ini Tuhan sudah ajarkan ke Mungkin kami. dibuka datanya Jangan aja, berdebat Bang. dengan Anak orang manusia. bebal. Sebentar dulu. Yang di surga inilah itu ada contohnya. datanya. Anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia loh. Itu gimana itu? Iya toh. Sudah. Terus apa lagi? Berarti anak manusia. Baca Sebenarnya Lukas kami 2, juga- Pak. Dengar Baca dulu, Pak. Lukas 22, Pak. Baca Lukas. Saya bacain dulu, Pak, pakai data. Lukas 22 nomor 69 ya. Dengerin nih. Dengar dulu, Lukas dengar dulu, 22 dengar nomor dulu, dengar. 69. Dengar. Sebenarnya kami ini udah diperintahkan jangan berdebat dengan orang bebal karena tidak ada gunanya. Ada ya? Santai Pak, santai. Jangan Ada begitu ayatnya. lah. Ini Makanya kita pakai saya Lukas ini 22 nomor 69. Ini kita kan pakai lagi data. mencari keberadaan Sebenarnya- anak Bunda Maria. Sebenarnya yang bebal siapa sih? Kita ini pakai data, Anda enggak? Gitu loh. Coba Lukas Lukas 22 22 nomor Memang ada 69. Bukan, jangan berdebat dengan orang bebal karena Ya. Lukas 22 69. Siapa yang bebal nih? Kita cek dulu siapa yang bebal ya. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, yang bebal siapa? Anda ini menghilangkan anak Maria yang anak manusia ini di surga. Ya Anda yang bebal, Bang. Anak manusia. aku yang bebal. Itu anak kita manusia, tahu. Supaya kita tahu kemana ya anak manusia yang kita sebut Yesus. Nah, itu dulu di dibuat sebelah dari kanan, situ. Pak. Dulu di sebelah kanan yang Maha Kuasa, Pak. Iya makanya itu toh. Ah, yang Supaya bebal kita siapa jangan nih? kecarian dia lagi. Nah, saya pertanyaan, anak manusia ini anak siapa? Ya itu tadi Tuhan Ah. Yesus yang lahir ke bumi. Berarti anak manusia di surga ini anaknya Maria dong. Aduh, bang. Aduh, Makanya yang saya- bebal siapa nih?
Ya kalian lah yang beban. Lah ini anak manusia. Anak manusia ini anak Maria loh Pak. Kabur kan? Kabur. Bocah. Puyeng Pak. Puyeng sakit gigi Pak melawan data. Jadi musuh Anda perspektif dari pemuka-pemuka agamanya itu mereka paham ini salah. Orang Kristen tuh ngerti dia, cuman melompat itu tuh. Akan berbeda kalau jiwanya saat itu bersih demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah mengilhamkan jalan fasik dan jalan takwa. Beruntunglah yang merugikannya, beruntunglah yang mensucikannya, merugilah yang mengotorinya. Kotor itu karena hal duniawi padanya. Maka sini saya dikasih bicara. Jadi Yahudi di sini telah menolak Isa Al-Masih. Kemudian mereka mengubah ayat Allah. Kemudian mereka itu telah membuat kitab dengan tangannya sendiri, menduakan Allah, Tuhan yang tidak pernah satu, Tuhan yang tidak pernah Allah, dan Tuhannya adalah Tauhid dan Jibril. An-Nisa 51. Kemudian tidak pernah Allah karena mengatakan Allah punya anak, atau 30, bahkan mengikuti rabi-rabi mereka, sehingga mereka menolak Yesus di sini. Nah ini faktanya Yesus sendiri mengatakan dirinya ini lebih hebat dari Yahudi. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari Imam Taurat dan Farisi, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tuhannya Yahudi kelihatan. Aku telah menampakkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Warna nomor 3 dibantai Yesus di Matius 5, Yohanes 5, 37. Bapa yang mengurus aku dalam menyerahkan aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi ada beberapa hal di mana untuk hal ketuhanan sendiri, Tuhan yang disembah oleh Yahudi ini salah menurut Yesus. Ini dunia kekal, ini kau mengenal bahwasanya engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus gitu. Namun benar tadi kata Pak Dance, hal syariat. Orang Yahudi ada ilmunya, ada, tapi tidak pernah mengamalkan. Orang Kristen ilmunya nggak ada, apalagi amalannya. Orang Islam ilmunya ada, tapi mengamalkan. Tapi anehnya Tuhan mereka itu mengamalkan. Contoh ya, Yohanes 14 ayat 12, kerjakanlah seperti yang aku kerjakan dan kerjakanlah lebih besar lagi. Bahkan membasuh kaki murid di Yohanes 13 ayat 16 disuruh teladani. Nah, teman-teman Kristen di sini merasa dirinya sudah dijamin surga itu loh padanya. Lalu mereka merasa tidak perlu adanya berbuat baik dan beramal seperti Yesus kerjakan, sunat, puasa, sujud. Maka mereka semesta yang maha kuasa dan seterusnya gitu. Masih mengeja, mohon dimaklumi karena ini bahasa Suryani atau Syriak. Saya baca ya. When Biasa kalau malam mah lagi di mes. Tanah di belakang udah kejual. Sebenarnya Yesus itu saat bangkit, yang bangkit apanya? Coba deh buat teman-teman Kristen di bawah, naik aja, kita ngobrol santai, diskusi santai, nggak perlu hujat-hujatan, nggak perlu ya. Pokoknya yang ketawa diturunkan, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketawa. Ya. menurut Yang ketawa, Roma
sebelum diraim ibu loh Bu. Sebelum ini kan dengan apa? Dengan air bapakku lah, air kita kan air hina kadang-kadang di orang ini kan air jijik kalah kan. nih Nabi Yeremia kalau nih. Jadi itulah Pak. Ibnu Kalam silakan tanggapi. Singkapin, makin hari makin 2 ini. menit. Ya biar Ya, dulu aja sama memang dulu, guru besarnya memang dulunya. Mbak Niko, biar guru besarnya Pak adalah satu. Nah, bapaknya ketinggalan di atas loh, di surga loh. Tunggu, ini saya kasih dulu datanya dulu. Yohanes 4:24 ya. Hah? Iya, Allah iya. itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran. Nah, Terus? oke. Jadi bagaimana kamu menanyakan itu lagi? Roh kan Yang tidak- ditanyakan lah. Nah, Oh, ditanyakan kebenaran aku dan Bapak adalah satu itu loh. Ya kan? Karena dia ada di Efesus tertulis begini ya kan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, di Efesus 4 angka 5 biar beda namamu kan nama beda Kristen itu. keyakinan tetap Justru muslim itu dengan harus keyakinan menyayangi itu, kau jadi- harus tetap Enggak, menyayangi kalau kau kedua memang orang benar-benar- tua dan Kau saudara-saudaranya memang bukan dia seperti memberikan Tuhan nama kalian itu dengan menyuruh keyakinan, bencilah kepada dengan orang tua keyakinan supaya kau tetap selamat sampai akhir. ya kan? Makanya Di dalam dia Lukas berikan 14:56, nama Kristen. bencilah Loh, kalau kepada kau sudah orang- membuang kedua orang pemberian tuamu. orang tuamu, Itu ajaran Tuhan ya kalian, kau buang makanya sekalian kalian- namanya. Kalau kami Ngapain muslim nggak kau? bisa, harus tetap Gini menyayangi loh, kedua orang tua Charles, walaupun kau buang beda semua keyakinan. itu hasil dari orang tua biar makin jelas. Saya kau, tulis makan makin- tai babi, kamu makan juga. Makan cacing, kamu makan juga. Iya, yang makan babi, tai babi itu Kristen. Kok nggak nyambung? Makan tai babi saya tulis, kamu makan juga. Itu Makan cacing, kamu. Tuhan harus jadi manusia untuk menyelamatkan arwah orang-orang dari alam kubur itu. Bagus berfirman aja. Tuhan terikat dengan firman-Nya. Tuhan sudah membuat hukum setiap orang yang mati arwahnya itu akan masuk ke alam kubur. Maka tidak ada yang boleh mengeluarkan dari alam kubur selain dia. Apakah Nabi boleh mengeluarkan arwah orang dari alam kubur? Enggak boleh, harus dia. Soalnya nggak jelas ini gitu, yang bangkit ini apanya gitu loh ya. Ini nggak jelas ini yang Naik-naikin aja bangkit dulu ini. Bang Arul. Naik-naikin aja Bang. Ya, belum ada yang minta ini Bang. Kayaknya ada deh satu tuh. Kok kontradiksi sih ini moderator sama host? Enggak. Nih, kalau Yahudi itu nggak ada ciri orang berimannya. Itu tambah parah lagi. Masih mending ngoten gitu. Mana bu ibu tadi? Kok pergi bu? Ya. Jadi tanda orang beriman itu di Islam itu mudah, sehingga akan ketika orang itu beriman di At-Taubah 72, Allah menjanjikan surga kepada orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Laki-laki dan perempuan. Supaya jangan disiksa karena beliau mengharapkan nanti dari tulang sulbi orang-orang itu, musuh-musuh itu mungkin akan lahir generasi Kan lagi Jackson itu, cari bendera putih, tekan aja. Pilih jangan satu. Sudah kebal. Enggak. Ibu ada Nama dia laporan. tidak sesuai dengan orangnya gitu. Ini kan
Yesus Tuhannya gitu. Dia kan masuk heros. surga dia. Masuk surga, tapi Iya. mati dalam dosa. Kan dia kok masih di sebelum dia meninggal kok dia suka preman. Iya. Mengantar ke itu apa mana? Kantang juga kemarin. Habis dari situ kan Kantang ke rumah saudara. Muter kemarin itu pas. Yo. Mulai memantau kebiasaan Andre. Katanya Farid sudah ditelepon sama Gemini tapi Oh ya, mohon maaf kalau saya terlalu panjang menjawab. Atau mungkin kalau kurang kena ya. Maut. Mau Ibrani bisa baca, mau Suryani bisa baca, Yunani bisa baca, Al-Quran, ya masa kitab sendiri nggak bisa baca? Cari Kristen yang paling hebat, naik. Nah, Suryani bisa, ya, Yunani bisa, Ibrani bisa, mau lari kemana? Terjemahannya sudah dirubah-rubah, kasihan deh loh. Si Edis mana berani? Sini, kalau si Edis berani sama saya, Yesus tidak disalib pasti mampus. Edis mana kalau berani? Sini gua tantang si Edis. Orang si Edis gak berani gitu. Rusak berat. Kenapa Yesus berbahasa Suryani? Berbahasa Suryani, Gurunda. Oh, saya bukan Gurunda ya, evangelis ya, diralat ya. Yesus itu tidak pernah menguasai bahasa Yunani. Ingat, Yesus tidak pernah menguasai bahasa Yunani. Yunani itu bahasa pagan, satu. Yang dikuasai oleh Yesus bahasa Suryani sebagai bahasa sehari-harinya dia. Bahasa yang kedua yang dikuasai oleh Yesus adalah bahasa Ibrani. Kenapa Yesus menguasai bahasa Ibrani? Karena itu bahasa liturgi. Sama seperti kita nih orang Indonesia. Bahasa liturgi kita kan Al-Quran, bahasa Arab. Yesus ngomongnya Suryani, tapi Oke, udah terjawab ya. Aku mau bertanya dulu sama si Burja. Bukti. Kalau bertanya kau dari tadi. Satu lah. Ikuti guru blender. Dia tuh gak takut ditanya. Ikuti. Ilmumu turunkan dulu blender. Kalau Oten sama dia. aku agak alergi Ini loh. bertanya dia hebat. Kalau Ditanya dia ketakutan. Nah, enggak ada takutnya. Pertanyaanmu aku jawab ya. Di mati 28 ayat 19 ya. Ya, ini percuma kok gurumu ada yang dampingi di situ, ya. Oke, pertanyaan saya satu. Ada wasit, ada guru semua lengkap di sini. Iya, lagi Bang Hendi ada di sini wasitnya kan? Satu bulu kuduk gua berdiri aja, gua melo-melin ini. Ya. Luar biasa. Oke, pertanyaan saya. Ya. Coba tunjukkan dalil dalam Quran, ya, katanya Nabi Isa itu pernah menghidupkan orang mati. Siapa yang pernah dihidupkan orang Nabi Isa? Siapa namanya?
Anda mau namanya yang dihidupkan atau apa dalilnya? Ya namanya lah yang dihidupkan. Contohnya di Bebel Yesus menghidupkan ibaratnya yang menghidupkan orang mati yaitu Lazarus. Contohnya. Nah yang dihidupkan Nabi Isa kalian itu waktu ini siapa? Anda minta nama kan? Surat Ali Imran ayat 49 ada. Tuh, itu wasit lah. Biarkanlah Bang Hendi. Baca. Surat Ali Imran ayat 49. Dan aku Isa menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Itu. Izin Allah. Namanya siapa Bruce? Contohnya tadi saya bilang Yesus menghidupkan orang mati yaitu Lazarus. Namanya siapa? Yang dihidupkan Nabi Isa itu siapa? Ke situ. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama yang dihidupkan. Biarkan dia menjawab Bang Andi, biarkan. Ya, gua bantulah dia. Lagi penaikan sabuk ya. Enggak. Ayo, sekarang begini. Enggak gini. Anda minta nama, ya. Sedangkan Al-Quran itu bicaranya itu lengkap ya. Dia Al-Quran selalu lengkap. Gunanya nama itu buat apa sekarang kalau ada namanya? Aduh. Anda bilang lengkap tapi namanya tidak. Jadi bagaimana menyebutkan orang yang dihidupkan siapa berarti orang yang dihidupkan tidak ada namanya. Begini loh. Kenapa namanya situ nggak ditulis? Karena kejadian itu sudah terjadi. Ini baginda Rasulullah hanya menyebutkan mengulang, ya. Makanya baginda Rasulullah mengatakan katakanlah. Beda dengan Nabi Isa, Yesus itu selalu mengatakan dengarkanlah wahai Bani Israel, ya. Jadi lo harus paham dulu di situ, Major. Jangan sampai lo menjadiin kopral besok nih. Maksud saya, Anda kan menjelaskan tadi bahwa Quran itu sudah lengkap ya, sudah sempurna. Ya bagaimana tidak menjelaskan yang namanya ini, yang tidak udah dijawab, tidak dituliskan namanya, siapa namanya yang dihidupkan, nggak dituliskan. Biarkan yang menjawab Bang Indi. Iya, nggak ada namanya, bagaimana saya mau paksa ada namanya? Apa yang ada di pikiranmu keluarkan Imrus. Udah, itu dalilnya. Itu dalilnya udah. Sama Ibu. Apa yang ada di pikiranmu kalau dia maksa, keluarkan. Tenangkan jiwa Imrus. Masih ada guru di samping blender. Iya. Ada wasit, ada dari sini udah ketahuan kan bro ya. Kau masih dikasih sampulnya, ilmu yang diturunkan si blender masih sampulnya. Blender itu mau sejuta pertanyaan aku kasih sama dia itu nggak pernah mundur dia itu. Malah dia nantang kasih pertanyaan sama saya katanya. Begini Major. Anda memaksakan saya untuk memberikan nama, sedangkan Al-Quran tidak menuliskan namanya. Dari mana saya dapat kalau nggak ada di Al-Quran tertulis ya? Mau saya karang-karang? Iya, masalahnya gini. Di dalam pemahaman orang Kristen, di dalam keimanan orang Kristen, dengarkan. Di dalam keimanan orang Kristen, kitab buku panduan iman dia menjelaskan bahwa Yesus pernah beberapa kali menghidupkan orang mati. Ya, karena itu berdasarkan data sejarah, ya, beberapa kali. Salah satunya Yesus membangkitkan hidup kembali, namanya Lazarus, ya. Cuman satu Lazarus doang. Ada itu pun di Lukas. Bentar izin, biar diskusinya bagus ya. Itu pun di Lukas 11:41. Waktu Yesus itu ya setelah menghidupkan Lazarus, Yesus berkata begini, aku mengucapkan syukur kepadamu yang Bapa. Ya, bahwa orang yang mengelilingi aku di sini mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu Yohanes 11:41 sampai 42. Manolo Mayor. Oke, biar Ibrus menjawab Bang Andi. Berarti tidak ada tertulis ya? Enggak, di Al-Quran enggak menyebutkan nama. Berarti bisa dikatakan kurang lengkap penjelasannya. Bukan, sekarang begini, kalau Anda memaksakan ketika ada kata-kata namanya Lazarus dihidupkan, kalau benar Yesus itu Tuhan, yang paling pertama nyembah Yesus itu siapa? Lazarus. Makanya Al-Quran tuh nggak mau nyatet karena tahu dampak efeknya tahu. Ya. Kenapa kok bisa Lazarus? Ya, karena Lazarus ini sudah Lazarus malah percaya kepada Yesus Kristus setelah dia dibangkitkan. Ya, percaya sebagai apa? Kenapa dia nggak sembah waktu itu? Kenapa dia nggak sembah Yesus? Maksudnya gini loh pertanyaannya Imrus. Gini loh, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, siapakah Tuhannya Lazarus? Gitu. Nah, itu dia. Nah, wasit ini, Pak. Ini wasit ini ya, semoga FIFA tidak melihat ya persatuan. Ini nggak ngeliatin nanti kena dis ini. Ya udah, satu pertanyaan nggak bisa kau jawab ya. Lanjut kau bertanya udah. Imrus, Itu ada Bang Juma kita itu. ini perang, paham kok Imrus? Perang.
yang namanya perang itu apa yang ada keluarkan terus kasihkan terus ketepak gitu kan. Kalau misalkan dia bertanya ya, yang dia memaksa, yang nggak ada jawabannya, sesuai yang ada pikiranmu aja keluarkan, udah paham. Masalahnya Jangan takut. blender. Bentar dulu. Ini si blender nyuruh orang perang. Yang dikasih ketapel ya, pelurunya pun batu kecapi. Ini kecil-kecil bukan kaleng-kaleng nih, kecil-kecil nih ya. Udah latihan ini. Halo, Iya. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh berisik Pak Sarul. Pak Sarul cari tempat yang sepi Pak. Sama Sekejap saja baru ku turun dengan di namanya Asir Pak Asir. Namanya yang membangkitkan Isa Al-Masih. Ada di tafsirnya itu. Iya ya tafsir Pak. Tapi di Al-Quran enggak ya cukup Pak. Aduh berisik Pak. Aduh ya Allah. Iya makasih. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan kalau nggak udahin lagi. Nah, ya saya tadi kan ada bertanya, sekarang saya satu pertanyaan lagi ya, cukup Ya, dua lanjut, aja lah. ya. Kalau kebanyakan saya kasihan namanya. Jangan don tahu, jangan don. Bila perlu kau tantang dia. Tahu 10 pertanyaan ku jawab gitu kan. Kan udah saya bilang tadi Pak Guru, saya bilang Pak guru Guru. ada wasit juga. Kalau saya takut sama dia, satu bulu saya berdiri saya omelin ini sekarang ini. Udah kau tantang dia bertanya kau Major. Iya udah, makanya saya tanya lagi nih ya, saya sambung pertanyaan saya nih ya kan. Nah, kenapa ya Yesus itu ya disebut Tuhan, dikatakan Tuhan, padahal kalau dibilang itu dia namanya Theos di LAI-nya. Kenapa LAI nggak mau pakai kata Theos? Kenapa? Pak. Nah, Ya, kalau tuh itu bahas terjemahan. Karena Bible itu karena tidak ada di sana yang ditutup-tutupi, jadi terjemahkan berbagai bahasa supaya orang gampang memahaminya. Jadi terjemahkan ke berbagai suku bahasa. Ya. Dia LAI emang cerdik sangat cerdik. Dia menghindari pakai kata Theos yang artinya dewa karena apa? Karena kalau pakai kata dewa pasti ada pasangannya Dewi. Yesus pasangannya siapa? Oke, di mana dikatakan? Dia tahu. Kau paham nggak artinya Theos itu apa? Coba buka dulu. Apa? Dewa. KBB Artinya buka dewa. dulu. Theos itu apa? Ya udah lu buka aja. Ya, kau nggak paham tapi kau narasikan mana ya? Theos itu. Bukan emang artinya. Ntar dulu ini saya luruskan. Theos itu kalau bahasa Yunani itu Theos. Kalau diartin ke bahasa Indonesia dewa. Kalau Tuhan dewa itu ntar dulu. Kalau Tuhan itu kalau ke bahasa Yunani itu Arkontas. Gitu ya. Coba aja buka di Google Translate, Bang. Alhamdulillah, terima kasih. Ini wasit baik hati sekali nih. Nanti amplopnya di belakang ya. Tapi tenanglah. Gimana Major? Gimana? Ya udah, itu dipengaruhi dari bahasa terjemahan. Jadi bagaimanapun orang Kristen, Bible itu diterjemahkan ke berbagai bahasa. Untuk apa? Untuk lebih gampang dipahami, ya. Bukan lebih gampang dipahami, bukan. Karena Itu dalam yang Bible selalu tidak ada yang jadi ditutupi, jadi dia terbuka. Jadi mau kemanapun diterjemahkan dia gitu. Oh begitu. Ya. Begitu ya, karena udah terjadinya begini, akhirnya satu-satunya alasan biar enak didengar, diterima, itu Bible itu jujur gitu ya. Ya iya. Betul gitu ya. Kalau gini, dengar bro. Kalau memang Bible itu mengandung banyak rahasia, ya, tidak akan mungkin Bible itu terjemahkan ke berbagai bahasa. Justru karena Bible ini tidak ada kandungannya yang dikandung rahasia, makanya diterjemahkan. Dia itu lepas dia udah terjemahkan ke kamu. Kamu memahaminya sesuai udah terjemahkan dengan bahasa itu, aku pahami lah apa makna dari ayat itu. Disinilah indahnya Al-Quran dengan memakai satu bahasa yang namanya bahasa Arab. Kenapa? Karena ketika dia lebih dari satu bahasa, ada 2 atau 3 bahasa. Ini nanti yang lebihnya bahasa setelah yang bahasa berikutnya, pasti akan ada yang merasa superior dia. Ya, merasa lebih unggul, merasa bisa karena bahasanya dia yang nomor 2 dipakai, dia merasa punya kuasa di situ. Tapi ketika Allah memakai satu bahasa dengan bahasa Arab, semuanya rata dipukul, semuanya rata semua. Jadi Anda nggak bisa mengatakan seperti itu ya, nggak bisa, itu terlalu lemah. Oke, sekarang ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Ini kau bertanya satu dulu, satu-satu. Kau nggak saja bertanya terus. Kenapa kau ditanya? Karena saya lagi ngegaspol ini. Tunggu dulu. Gasmu turun gas remnya dipijak dulu.
tapi nggak jadi. Saya nggak mau bawa. Sebenarnya tadi mau bawa di Komal tapi nggak jadi. Muslim atau non muslim? Masih ingat cerita itu? Itu cerita tentang Bukan kiai yang murtad itu, orang biasa. Orang Banjar. Karena orang ini, Dia karena itu kemiskinan orang kali ya. Banjarmasin. Kan saya ceritakan gitu di Komal itu, saya ceritakan dia tuh orang Banjarmasin. Kan Anda mengangkat, Amran dia Amri sholat, namanya. sholat apa namanya ya, sholat tahajud lah, macam-macam lah Anda sampaikan. Ya, Gara-gara di dia dalam- sholat di tahajud dalam- dapat di dalam petunjuk. bukunya. Ngapain Anda membawa-bawa itu Betul, di betul. Komal? Ngapain? Enggak, saya hanya bercerita ini orang nggak benar, saya bilang. Ya ngapain kau dia cerita ke minta aku? petunjuk. Ngapain kau cerita? Apa manfaatnya kau cerita ke aku? Ngapain kau cerita Itu ke kan aku waktu tentang itu orang kan kita murtad? hanya Dan dia ada kau yang bilang dia bertanya, Mbak. kiai. Bukan Dia dapat petunjuk dalam bukan sholat. Mbak yang Ngapain? nggak salah, saya bukan Mbak yang bertanya itu. Ada orang yang Kan Anda yang Mbak mengangkat bertanya, itu ya saya cerita sampaikan. yang nggak penting. Anda yang mengangkat cerita itu yang nggak penting, yang sudah sekian puluhan tahun kejadiannya. Ngapain bawa itu? Makanya aku rungkat karena aku bingung menghadapi Ya. Anda Kristen apa Muslim? Abu-abu bagi saya, mohon maaf ya. Ya, saya tahu nih, Kalaupun Mbak, memang tidak, alhamdulillah. Kalau tidak ya, tapi kalau Anda benar nyamar, sayang sekali ya. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan Ya, itulah. tidak ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak itu ya coba dibawa dalam sahalatnya Mbak, jangan terlalu curiga dengan orang. Santai aja. Iya Mr. karena Morgan. kenapa sebentar hari itu Bundo Paling Bundo memaafkan dengar lah. Bundo saya dengar Iya, Bundo iya. kenapa saya curiga Lanjut aja Bang. Lanjut aja Bunda Rama nggak apa-apa. Jangan ditahan. dia pertama makanya sering saya bilang begini, kalau Beliau berat loh di kotanya sendiri sampai dicaci maki. Tapi kenapa umatnya ini dengan Sisilia mau nanya, apakah Yesus itu Bapa? So, 2022 terakhir Uni. Uni ingat banget sama kamu itu dekku. Jadi Uni tuh suka dengan beberapa teman Kristiani dulu. Uni masih ingat si Dimas. Itu 3 tahun yang lalu Dimas masih ingat. Aleo dari Advent. Uni masih ingat nama-nama kalian semua. Kamu Nama aku termasuk ingat nggak? satu. Nama kamu emang Uni nggak ingat. Tapi kamu Uni ingat nih aku. Bunda sering naik dari room saya kan selalu berbicara ilmiah, di mana kita mengkaji dari bahasa-bahasa filsafat seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, bahkan dari segi holistik juga kita kaji. Nah, saya mengkaji Bible, mengkaji Al-Quran. orang tuanya itu, ayahnya Imam Syafi'i ketika masih muda itu sedang jalan di sebuah sungai, nemu buah ya di sungai itu sedang ngambang, digigitlah sedikit. Nah, seketika satu Firmannya kepada siapa firman Allahmu itu untuk sujud? Ya kan kepada malaikat. Ya, iblis Gimana sih malaikat suruh bukan. bersujud? Lu gimana sih malah dibulak-balik diputar-putar? Ya iya kepada Mau malaikat. dengerin. Kalau iblis menolak bersujud, benar nggak dia? Ya di sini kan firmannya. Gimana Firmannya kau ini? kepada siapa? Kepada malaikat. Ya iblis bukan malaikat. Iblis malaikat bukan. Ya bukan lah.
Ya bukan lah. Kalau dia Kok nggak iblis sujud, malaikat kemana kau ini? ya kalau dia nggak sujud bener dong. Apanya? Kalau iblis nggak sujud bener kan dia bukan malaikat. Otakmu lambat banget ya. Makanya dengerin dulu. Di sini ada tafsirnya. Dari tadi kamu yang bingung ngomongnya dengerin dulu. Enggak, kenapa Otakmu gua harus lambat banget bingung? loh. Kita ini Sebagai dilihat bentuk orang loh. pengakuan malaikat keunggulan atas manusia, mereka dinyatakan Allah pada ayat Malaikat. sebelumnya. Nih, Ya. ayat sebelumnya. Lu Ya, baca dulu malaikat, kan? makanya. Biar kau nggak Malaikat. framing dulu. Malaikat. Iblis pada malaikat ayat ini bukan? Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nah, Nabi malaikat Adam. untuk bersujud, Dan ingat, ya. dengar Iblis dulu. malaikat bukan. Dan Iblis ingatlah malaikat ketika bukan. kami berfirman kepada para malaikat. Ini orang Di mana ada jaminan keselamatan dalam Kristen? Di dalam Yesus, Bang. Iya, di mana Tuhan dasarnya? Yesus. Contoh nih, saya contohkan ya. Saya contohkan mau. Nandar, di dalam Boleh, Islam Bang. ada jaminan keselamatan atau tidak? Pasti di dalam Islam itu. Keselamatan itu bukan insya Allah, bukan kemungkinan, pasti. Di mana dalilnya Yonatan Nandar? Nih saya bacakan. Dalil Saya kagak pernah, benar Bang, saya nggak pernah pegang Al-Quran Bang, saya nggak bisa baca Al-Quran Bang. saya enggak, kan kita komparasi nih. Kan kita membahas Oh, iya. tentang jaminan keselamatan, bukan? Iya Bang, boleh Bang. Iya, saya komparasi. Anda tahu komparasi, kita bandingkan. Nah, biar kamu tahu agama saya dari saya. Ya. Gurunda Juma, naik Gurunda. Waduh, Gurunda ini selalu lewat kalau sama saya. Kenapa sih? Ini asli bukan nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asli ini, ya Allah. Sebentar Gurunda. Kalau kak sama saya kok lewat-lewat terus nih, ada salah apa? Saya itu kadang berpikir, alhamdulillah nih. Sebentar Gurunda. Ya lanjut. Gak. Saya justru sedang kalau ada Gurunda, ini ada adik kita dari Depok, Kristen tapi sangat santun. Ingin membahas tentang jaminan keselamatan. Mangga Gurunda. Oh iya. Ya silakan Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Islam itu jaminan keselamatannya dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, di situ diterangkan bahwa umat Islam itu mendapat warisan surga Firdaus. Al-Mu'minun ayat 10 dan ayat 11. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang yang mendirikan, melaksanakan sholat. Mereka itulah yang akan mewarisi Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jadi di situ disebutkan bahwa orang yang sholat, orang yang mukmin, kemudian mereka inilah yang akan mewarisi surga Firdaus. Nah itu jaminannya sudah sangat jelas. Nah, gimana Siap, jaminan surga untuk saudara yang menyembah Yesus ada nggak? Silakan Trends. Ini Gurunda saya ya Trends ya. Ini guru saya lebih berilmu ya. Jadi belajar sama beliau. Silakan. Saya murid. Udah Gurunda Lanjut. Ini sebentar sebelum lanjut. Ada sih Bang. Ada Bang. Oke, silakan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus itu sebagai perantara antara Bapa dengan manusia Bang, gitu Bang intinya. Iya. Jadi dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita dibaptis, jadi kita bisa hidup lagi bersama Bapa seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, begitu Bang. Ya. Apakah kalau orang percaya Yesus itu Tuhan akan selamat? Benar. Enggak tentu juga sih Bang, karena kan saya tadi bilang kalau percaya doang nggak bisa Bang, harus dibaptis. Ya, gitu. kalau percaya, tunggu, jangan kebaptis dulu. Percaya Yesus itu adalah Tuhan, apakah itu manusia bisa selamat? Bisa.
Ada dalil? Tadi Yohanes 14 ayat 6. Ini jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. Dia bukan Bapa, berarti dia bukan Tuhan dong ya? Trinitas bang, Allah Bapa, Putranya, Roh Kudus, begitu bang. Berarti sudah bertentangan dengan ajaran Yesus kalau gitu. Bertentangannya di mana bang? Yohanes 17 nomor 3. Yang harus dikenal sebagai Tuhan itu cuma satu. 17 ayat 3. Iya. Mantap nih anak muda nih. Boleh bang, bisa dibacain aja bang, biar yang di bawah juga pada tahu isinya bang. Ya siap. Gurunda, mohon maaf ini saya sapa dulu nih. Bang Handi asli apa bukan nih? Kok saya nggak berteman nih? Bang Handi, assalamualaikum. Asli apa palsu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli dong, lanjut. Kok nggak berteman, lanjut Gurunda. Mohon maaf. Ya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tak boleh ada Trinitas, nggak boleh. Nggak boleh. Cuman satu kata Yesus. Nah, Yesus di situ mendudukkan dirinya sebagai utusan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yohanes 11 nomor 42. Yesus mau dipercaya agar dirinya itu dipercaya sebagai utusan Tuhan. Jadi nggak ada Trinitas, gugur Trinitas itu. Hidup kekal itu cuma satu. Benar bang, di Yohanes 17 ayat 3 kan tadi dibilang katanya. Iya. Satu-satunya Allah yang benar bang, ya kan? Betul. Terus kalimat selanjutnya dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti kan yang utusan Allah gitu lah bang ya? Iya, Yesus dikenal sebagai utusan. Gini bang, jadi di sini bilang satu-satunya Allah, emang konsep Kristen tuh Trinitas bang. Jadi satu Allah, tiga pribadi itu tetap. Oh, itu ilmu dari mana itu? Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Terus gini bang. Gimana? Kalimat yang berikutnya kan Yesus Kristus sebagai utusan Allah bang. Ngerti nggak? Iya. Jadi kan kayak nabi gitu kan. Yesus itu guru, nabi, sekaligus Tuhan, sekaligus manusia. Yang bermasalah itu sebagai kebenaran bang. Jadi nabi yang menginjili kebenaran, di saat yang sama dia juga kebenaran itu sendiri bang, gitu bang. Kalau Yesus selama-lamanya nabi aja nggak boleh. Yesus juga nabi. Iya, kalau selama-lamanya nabi aja nggak usah berubah-berubah jadi Tuhan juga nggak boleh. Berarti karena abang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Berarti abang mempertanyakan kehendak Tuhan bang. Tuhan bisa melakukan semuanya. Ya bukan. Kalau Anda mengatakan Tuhan bisa melakukan segalanya, betul. Tapi Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Memang coba bang, kalau nggak jadi kalau jadi nabi otomatis bukan Tuhan tuh ceritanya gimana bang? Tuhan itu kan kekal, betul? Betul. Tuhan itu maha suci, betul? Betul. Nah, kalau dia maha suci, pernah nggak dia kemudian tercemar atau kena najis? Gimana? Kalau Tuhan itu maha suci, pernah nggak Tuhan itu kemudian tercemar menjadi najis? Nggak akan mungkin. Nggak mungkin. Berarti Tuhan nggak mungkin menjadi manusia. Emang kalau jadi manusia pasti najis? Oh ya. Kenapa? Dia masuk ke dalam rahim manusia, dia punya kotoran, dia punya Berarti kalau bayi baru lahir langsung meninggal itu udah langsung masuk neraka karena dia belum percaya Islam, belum percaya Kristen, belum percaya apa-apa. Dia suci. Berarti gimana sama sistemnya Yesus? Dia beda. Bedakan maha suci dengan suci. Bedakan bayi. Itu. Bedakan maksudnya besar gimana? Dengan maha besar. Kalau dia suci, sucinya dia
karena bayi itu tidak memiliki dosa. Tapi dia Iya, tetap bedanya aja sama tidak Yesus maha apa, suci karena pada dirinya ada Memang kotoran. ada ceritanya Yesus melakukan dosa pada saat dia di dunia? Ada banyak. Coba bang. Dia memanggil ibunya dan panggilan perempuan itu sudah dosa. Gimana? Memanggil ibunya dengan panggilan perempuan, wahai perempuan, itu sudah dosa. Menurut saya biasa aja sih bang. Loh, cobalah Anda panggil ibu Anda, wahai perempuan, mau kemana? Bentar bang. Saya panggil nama saya ya bang. Iya, silakan. Hai perempuan, bilang gitu. Bentar bang. Ya dipraktekin trends. Bentar bang. Panggil coba. Mah, bilang mah. Halo gitu, halo. Halo. Terus, wahai perempuan tuh nggak ada. Nggak apa-apa kan? Bang? Kayak gitu. Jangan akal-akalan kayak begitu. Enggak. Tadi Aman aja bang. Tadi manggil mamanya, mah, coba mah. Itu kan sudah disetting. Ini di tengah umum, Yesus ibunya datang kepadanya. Yesus tidak pernah. Itu baru panggil bang. Nah, sekarang Agak Yesus ada nggak akhlaknya yang baik kepada ibunya? Ada nggak akhlaknya yang baik kepada ibunya? Emang kebaikan seseorang diukur dari akhlaknya dia baik kepada ibunya. Bisa dilihat dari dia ini memberi modal makan ngotot aja 5.000 ini, Dek. orang. Tidak, Nathan. Modal ngotot aja ini, nggak ada ilmu ini. Siap. 5.000 orang memberi makan 5.000 orang bang, itu nggak baik Yesus bang. mengambil keledai orang tanpa izin yang punya itu dosa atau bukan? Waduh, itu kalau itu sih saya nggak tahu sih, ngasal itu bang, kayaknya bang. Hah? Ngasal itu kayaknya bang. Kenapa? Sepanjang saya sekolah minggu kagak pernah diajarin Yesus nyuri. Tapi ngambil keledai orang, dia suruh muridnya curi keledai orang, boleh? Coba di mana bang? Alamak. Di mana bang? Coba bang. Di kitab Anda sendirilah. Ya mana? Di Matius 21. Matius 21 ya. Ayat berapa? Ada yang ingat? Matius 21 ya? Bang Handi ya? Dia. Coba di ini, di nomor 2-nya coba. Nomor 2, nomor 3. Benar ya? Matius 21. teman-teman. Ya. Matius 21 coba nomor 1 sampai 11 di situ ada. Sorry ya teman-teman, saya lagi flu. Iya, silakan. Apa yang dikatakan di sana? Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ngapain? Ambil keledai. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ akan segera kamu menemukan seekor keledai tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakan, Tuhan memerlukannya, dan ia akan segera mengembalikannya. Tuh. Yesus Emang itu keledai punya orang bang? Ya punya orang lah. Memang punya siapa? Tertambat itu bang dibilang. Iya, tertambat itu artinya kan terikat, orang punya kan? Belum tentu nggak sih bang? Jadi punya siapa? Perkataan Yesus mengembalikan apa itu? Artinya bakal dibalikin ke tempat yang tadi. Kapan dikembalikannya, kapan? Habis selesai pakai dikembalikan. Mana dalilnya? Ini coba narasi. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan. Begini, kalau Nabi Muhammad itu zirah, terus dia ndak dicatat di Quran dia turun dari keledai, apakah memang dia tidak turun dari keledai? Mana dia pernah ngambil barangnya orang, keledainya orang? Pernah nggak? Dia pernah turun nggak? Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai. Ditulis di situ. Betina tertambat, lepaskanlah keledai itu dan bawalah kedua kepadaku. Nabi Muhammad itu tidak tahu. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya.
Ya bisa saja ditafsirkan itu punya Yesus. Gitu ya? Gimana bang? Udah bang. Bisa saja, ini kan Bisa. tafsiran. Oke, coba Anda baca Yohanes 3 nomor 13. Enggak, konteks itu dulu. Jangan dulu pindah. Ya kalau begitu tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengembalikan keledai orang. Itu perkataan dia akan kembalikan. Ya di mana dalilnya dia kembalikan? Yang walaupun tidak tertulis. Iya, mana? Ya namanya tidak tertulis. Kalau saya bikin perbandingan tadi Bang, bisa itu jawab. namanya minjem bang. Iya, sekarang begini, ada nggak dia meminjam barang itu? Ada nggak? Ini dia nggak Di situ ada kata tuan, bro. Di situ dia ada kata mengambil. tuan. Kalau dia ketahuan sama orang, katakan Yesus memerlukannya. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan, Iya, kan historikalnya Yesus itu dikenal orang. Historikalnya dikenal mereka sebagai apa? simpati ke Yesus. Pergilah ke kampung itu. Di situ ada 2 ekor keledai. Bawalah kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, nah kalau tidak ada yang menegurnya, apa Intinya namanya? bang. Nggak ngaruh sih bang. Apa yang abang ngomong intinya Tuhan Yesus nggak Ya nggak pernah ngaruh karena berdosa. otak merusak. Ini barang orang diambil. Kau bilang bukan dosa. Ngambil keledai orang. Dan kalau ada yang menegur kamu, katakan Tuhan Yesus membutuhkan. Mana ditulis di situ Yesus mencuri keledai? Mana ayatnya? Coba saya Itu mau mengambil tanya barang kembali. orang tanpa izin apa namanya? Mana ayatnya? Itu ada kata Tuhan dalam tafsiran Kalau mana ayatnya? mengambil barang orang tanpa Iya, mana izin ayatnya? itu apa namanya? Mana Konsep ayatnya? ketuhanan bang, bukan konsep mencuri keledai. Intinya satu Kalau Korintus ada orang yang mengambil milik orang, mana tulis dia mencuri izin, mana? itu apa namanya? Mana dia? bang. Lucu sakit Intinya kau 2 itu. Korintus 5 ayat 21 bang. Kenapa kau bawa suratnya Paulus? Bahas Yesus. Ini Yesus Waduh, yang sedang Bang. berkata. Yesus yang sedang berkata, Yesus ambillah nggak pernah keledai ngelakuin itu. dosa, Bang. Dan kalau ada orang yang menegurmu, katakan Yesus yang butuh. Nah, Ini sekarang kalau tidak ada orang yang menegur. Sekarang kalau ditulis di situ bahwa Yesus mencuri keledai, tidak ada satu ayat. Ini Ya, ini kalau- asumsi saja. ini kalau otakmu sehat, pasti kamu sadar, Bung. Ya, Orang sehat mengambil. memang kamu yang otakmu tidak sadar. Nah, sekarang saya tanya sama Bu, kalau ada orang mengambil barang orang lain tanpa izin, apa namanya? Tuhan Yesus Brother, nggak pernah itu ngatain orang, kalimat Bang. di bawah mengembalikan, brother. Ya, sekarang kalau mengambil barang orang tanpa izin, apa namanya? Tapi ditulis di situ mengembalikan. Kalau Kamu Anda minta mengambil ayat, puja mana orang ayat? lain Sekarang saya tanpa minta. Anda izin, Mana apa namanya? Kenapa saya di mute? Kalau ada orang mengambil barang orang tanpa izin, apa namanya? Di sini jangan mute. Kalau ada orang mengambil Iya, barang tapi ayat di orang bawah, lain tanpa konteks izin, di bawah. itu apa namanya? Walaupun dikembalikan, Buta walaupun Dia dikembalikan, mengembalikan. walaupun dikembalikan. Kalau mengambil tanpa izin, apa namanya? Itu ada kata Tuhan di situ. Kamu ngerti enggak kata Tuhan? Oh, jadi kalau Tuhan bebas mencuri gitu. Oh, dia sudah terkenal di situ. Oh, jadi kalau Tuhan, ada kemungkinan jadi kalau Tuhan mereka bebas kenal dan mencuri, gitu. Itu contohnya. Kalau penguasa bebas mencuri, ngambil barang orang bebas. Kalau penguasa gitu. Brother, itu terlalu jauh cara pandangmu. Kamu yang seklek. Ini mengambil Kamu yang barang seklek orang. juga. Karena Mengambil kamu barang orang itu apa namanya? Itu ada di dikembalikan. Mengembalikan barang orang. Mengembalikan, sudah jelas dia akan kembalikan kok. Sekarang kalau misalnya ada barangmu dia ambil orang tanpa seizinmu, meskipun kalau- dikembalikan, kalau itu yang apa namanya? ambil itu Tuhan, Modal silakan ngotot saja. aja tanpa ilmu kau itu. Semua yang kita punya itu milik Tuhan. Oh, Itu saja. jadi gitu. Iya. Jadi yang naik keledai ini Simpel Tuhan. aja, jangan tafsir sembarang, simpel Ya aja. sudah, kalau begitu yang mengambil keledai ini Tuhan. Simpel aja. Ya, jadi yang mengambil keledai yang duduk di keledai punya pantat Itu ini ditulis Tuhan. kurios kok. Ditulis kurios kok. Berarti Tuhanmu itu. Iya, jelas. Nah, berarti dia duduk di atas keledai Tuhan kau. Iya, jelas. Nah, ini masuk nggak di logikamu ada Tuhan naik keledai? Jelas. Apa yang jelas? Tuhan ini kan manusia bang. Nah, itu manusia juga, Bang. katanya. Yang satu bilang Tuhan, yang satu bilang manusia. Yang di dalam mana sih? dunia manusia sepenuhnya Apa ini? Tuhan. Ya
yang mana yang itu betul? tidak kelihatan. Dia Bang, Tuhan atau dia manusia? Kalau dia manusia berarti dia pencuri. Lucu Bang, ente. manusia juga Tuhan juga. Gitu, Bang. Gila. Ingat. Itu gila namanya. Dia Tuhan, dia manusia, dia kambing, dia juga ayam gitu maksudnya. Bisa nggak Bisa-bisa seekor aja, ayam Bang, itu kalau disebut Tuhan kambing? Kutanya dulu samamu. Kalau Bisa Tuhan nggak mah seekor bisa-bisa. ayam disebut kambing? Bisa nggak? Kalau masalahnya kambing, ayam bukan Tuhan bukan, Bang. Loh, sekarang manusia Tuhan bukan? Manusianya Yesus Tuhan. Kata siapa? Kan dia inkarnasi Kata siapa? dari Saya nggak tanya. Saya nggak tanya firman tentang Tuhan itu sendiri, Bang. Saya tidak tanya siapapun. Kata siapa? Dia adalah manusia yang adalah Tuhan itu sendiri. Kata siapa? Kata siapa? Kata gereja, kata dogma, kata pendeta dan pendusta yang ada di gerejamu yang mengatakan itu. Yesus pernah nggak mengatakan dirinya seperti itu? Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lah, saudara berkata Yohanes seenak 14 perut. ayat 6, Bang. Apa kata dia? Yohanes 14 ayat 6. Iya, akulah jalan. Sekarang Bapak itu jalan atau bukan? Bukan. Bukan. Yesus jalan kan? Sama nggak? Maksudnya sama apa enggak? Loh, gimana ceritanya? Anda mengatakan manusia Yesus adalah Tuhan dengan membawa Yohanes 14 nomor 6. Dia itu adalah rasul, dia adalah nabi. Barang siapa di antara orang Yahudi tidak percaya bahwa dia adalah nabi, maka dia tidak akan sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Benar, itu sangat benar. Nah, sekarang Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 14 ayat 6, Bang. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Masih muda tapi sudah mulai nggak waras anak ini. Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Sebagai juru selamat, Bang. Iya, juru selamat maksudnya gimana tuh? Sebagai sebagai apa? Dosa-dosa manusia. Nenekmu kiper. Dapat ilmu dari gereja lagi. Yang Nenek saya saya tanya udah meninggal, Yesus. Yesusnya Nenek yang udah kutanya, bukan gerejamu, adek. Yang kutanya Yesusnya. Kalau Tapi Kristen ngatain saya udah nenek hafal. saya, Bang. Kristen Abang. itu agama anti Tuhan. Kristen itu agama anti Yesus. Saya sudah hafal itu. Gak perlu kau ajarin saya. Siapa Yesus menurut Yesus gak perlu. Yang saya tanya, Yesus mau agar dirinya dipercaya sebagai apa? Gitu loh. Ya. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Yesusnya, bukan Kristennya. Kalau Kristen kan itu agama pagan, agama yang anti terhadap Tuhan, agama yang anti terhadap Yesus. Yang saya tanya Yesusnya. Yesus, kamu mau agar manusia percaya kamu itu apa? Ya. Nah, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai juru selamat. Alamak. Nabi Musa juga juru selamat, Yohanes juga juru selamat. Nabi Musa itu nabi. Mati meja. Nah, inilah kalau ilmu. Kalau di Kristen pun modal Musa ngotot, bukan nabi, Bang. nggak ada ilmu. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Itu aja dulu. Sebagai juru selamat. Ya, caranya menyelamatkan Yesus itu kayak mana? Jadi dia menjadi manusia. Alamak. Kenapa menjadi ini manusia konsep kan? pagan. Bapak, itu Bapak konsep tanya kan, paganmu. kenapa Yang menjadi saya manusia? tanya Yesusnya, cara Yesus menyelamatkan menurut Ya Yesus ini itu saya kayak mau mana? jelasin, Bang. Ya, tapi yang kau jelaskan itu paganmu, Kristenmu. Saya nggak butuh agama Kristenmu itu. Agama anti Tuhan itu saya nggak butuh penjelasannya. Yang saya butuh Terus penjelasan kamu mau Yesus. saya jelasin dari sudut pandang apa? Sudut pandang Islam. Saya bukan orang Sudut Islam. pandang Yesus, tulul. Saya bukan Yesus. Makanya. Lalu, Yang bagaimana saya tanya bukan Tuhan ini, Yesus? Saya manusia biasa. Meskipun Anda saya bukan pengikut Tuhan Yesus, tapi di dalam Biblemu ada nggak ucapan-ucapan Yesus? Ya ini saya ngikutin dari
Apa yang sudah saya pelajari selama hidup Nah sekarang saya. yang saya minta ucapan Yesusnya, bukan Yohanes ucapan 14 agama ayat Kristen. 6. Agama Kristen yang anti Yesus itu saya nggak butuh. Yang saya butuhkan ucapan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 nomor 16. Kenapa Ya. larinya ke situ? Apa katanya? Kebohongannya lagi Yesus yang ingin kau ungkapkan, kebohongannya dia. Apa katanya? Coba. Tidak ada seorang pun. Nah, dia seorang kan, bukan Tuhan kan? Karena Dia begitu ngomong. besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Yohanes 3 ayat 16, Bang. Oh, Yohanes kirain 13. Terus? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, percaya kepada Yesus atau percaya kepada dogma gereja? Orang bisa selamat percaya kepada ucapan Yesus atau percaya kepada ucapan gereja, dogma gereja. Yang membangun gereja itu Tuhan Yesus, Bang. Nenekmu kiper. Nenek saya udah meninggal, menghubungi anak saya mulu, Bang. Iya, karena nenekmu itu kiper, makanya ajarin cucunya kayak begini. Mana ada Yesus mendirikan gereja? Gereja itu tempat menyembah dewa. Bukan menyembah Tuhan di sana. Gereja itu tempatnya orang-orang kafir, kata Paulus. Galatia. Iya, memang saya kafir, Bang. Ya, iya memang. Saya kafir. Karena di situ pemakan babi, anti Yesus semua tuh dalam gereja tuh nggak ada orang pengikut Yesus dalamnya. Pemakan babi memang orang Kristen boleh makan babi. Tetapi sayangnya Yesus melarang, nggak boleh. Pengikutnya Yesus nggak ada makan babi. Di mana, Bang? Nggak boleh makan babi. Yesus mengatakan di dalam Matius 5, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitip pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Nah tuh. Terus terus didatangi Tuhan Yesus terus bilang semua makanan itu nggak haram, itu siapa, Bang, kalau bukan Tuhan Yesus? Kapan Yesus mengajarkan itu? Di mana Yesus mengajarkan itu? Bentar, Bang. Coba. Paling Yesus palsu yang datang. Itu kisah para rasul 10 itu Petrus itu, tapi Petrus nggak mau dia. Inilah korban pembodohan pendeta dan pastor. Anak-anak kecil seperti ini dibodoh-bodohin sama mereka. Yesus mau dipercayai sebagai apa? Itu dulu. Kan tadi saudara ini bawa Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Nah, apanya yang Yesus mau dipercayai? Ucapannya atau doktrinnya gereja? Bebas sih, Bang, mau percaya yang mana juga sama aja. Nah itu kan aneh kan, kamu aneh. Tuhanmu mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Nah Yesus itu mau dipercaya sebagai apa? Sebagai juru selamat. Itu terus dari tadi. Betul. Ya, memang jawabannya itu terus, iya, pertanyaannya betul, itu terus gimana, Bang? betul. Dia diutus sebagai juru selamat. Tapi Anda coba baca di Kisah Para Rasul 13:23. Dia juru selamat untuk siapa? Tap layar, guys, jangan lupa, guys. Dia juru selamat untuk siapa? Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Berapa? 13:23. Oke. Umur kamu berapa, Dek? 20, Bang. Ya, udah bisa belajar. Pakai akalmu ya, please. Umur Abang berapa, Bang? Saya sekarang sudah 62. Kayaknya udah bapak-bapak. Yes. 42. 62. Bapak ya. Kalau Bang Nandar panggilnya Bang. Ya, kalau saya panggil kakek juga boleh. Saya 62. Tapi kamu suruh saya lomba lari dengan Yesus, kalah Yesus. Kisah Para Rasul 13:23. 62 apa 42, Bang? 62. Iya. Oh, kalau 62 sih udah nggak bisa diselamatkan, Bang. Udah terlalu tua. Nenekmu kiper. Gigit telingamu nanti lama-lama. Kau baca Kisah Para Rasul 13:23 coba.
Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi siapa? Anda orang mana, Dek? Israel. Anda orang mana? Saya orang Jawa. Orang Jawa. Yesus memang juru selamat, tapi bagi Bani Israel. Adek ini orang Jawa. Mana dong? Berarti kalau orang Israel Muslim gimana bang? Orang Israel Muslim. Iya, berarti dia Berarti gini dia ya, ikut sistemnya mengikut- bang. Bang, benar bang. Sistemnya gini. Jadi dia masuk nerakanya Kristen, masuk surganya Islam. Aja, ya bang ya. Itu bang. Tahayul. Lah, gimana sih bang? Kan berarti, aduh yaudah bebas. Abang mau kayak gimana bebas deh. Enggak, ini dulu selesaikan. Yesus juru selamat, oke. Tapi bagi Bani Israel, ente bukan Bani Israel, gimana dong? Bahkan kalau Anda lihat, ada ini lihat di dalam Matius 7, nomor 22 sampai 23, orang Kristen diusir oleh Yesus. Kan menyedihkan kalau gitu. Kamu capek-capek bayar perpuluhan dibodoh-bodohin sekolah minggu. Tahu-taunya nanti di akhir zaman kamu diusir sama Yesus. Gimana dong? Abang dari Kristen apa gimana bang? Mualaf? Bukan, saya Muslim, tapi saya aktivis. Saya pelajari Bible. Tapi Nandar, tolong itu yang F itu diturunkan dong, itu namanya udah nggak bener. Ya. Sebelum kakekmu lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Kakek saya juga udah meninggal bang. Ya itu dia makanya. Panggil abang lagi, kau panggil kakek lah sama aku. Lebih baik kau bertanya deh, Trek. Kau bertanya aja lah. Gak dilumpuhkan dulu ini doktrinnya. Waalaikumsalam. Doktrinnya kuat sekali sekolah minggunya. Ayo. Udah selesai bang ini bang. Apa gimana bang? Apa? Diskusinya? Ya diskusi. Bagaimana? Udah selesai. Anda orang Jawa. Ya. Yesus juru selamat untuk Bani Israel. Nyambung nggak? Tapi Israel di sini artinya semua orang bang. Mulai ngaco kan? Otakmu ngaco. Tengoklah. Rusak Bang, saya memang kalah, kan. Bang. Rusak. Saya kalah deh bang. Ini debat atau diskusi bang? Diskusi kita, tapi memang saya ngajar biasanya kalau orang seperti adek ini segar-segar yang sering ditipu di sekolah minggu ya harus dikerasin kayak gitu supaya berpikir. Ada kalah atau ada gimana? Ada kalah ada menang apa gimana bang? Enggak. Dirimu yang menang, kamu yang menang, karena Saya kamu yang diajarin gitu. Yang melakukan semuanya itu Tuhan Yesus bang, bukan saya bang. Loh, kok jadi Tuhan lagi anaknya orang? Kok Tuhan? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kenapa harus anak orang juga jadi Tuhan sih? Ya udah bang, saya kalah debat bang. Bukan kalah debat. Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu ada satu. Tuhan yang satu itu siapa menurut Yesus? Tuhan itu ada satu. Menurut Yesus Tuhan yang satu itu siapa? Tuhan yang satu itu adalah Trinitas. Iya. Yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya udah Ini bang, yang membuat saya awet muda. Ya udah bang, saya kalah bang. Udah saya kalah debat bang. Kalah debat bang. Bukan Yaudah, masalah bang, ya, kalah. turun aja bang ya. Jangan. Ini bukan masalah kalah menang. Ini wujud cinta kami di sini kepada Ananda. Siapa namanya ini? Marta, bukan? Lucia, bukan? Nathan bang, Nathan. Oh Nathan. Nah, ini wujud cinta kita ini kepada adik ini, kepada anak ini. Kami nggak dibayar. Kami melakukan penginjilan. Kalau adik ini di gereja bayar. Meskipun yang ada hanya doktrin, dogma. Di sini enggak. Di sini bebas kita belajar. Di gereja saya nggak bayar sih bang. Datang aja. Hah? Oh ibumu kali yang bayar. Mama pak sama papa yang bayar. Enggak lah. Perpuluhan adanya bang. Hah?
perpuluhan, persembahan. Nah itu dia sama aja, Dek. Perpuluhan itu lain bang jatuhnya. Iya. Iya sedekah 10%. Iya. Sama aja, tapi situ kan cuma doktrin aja pun diajarin. Nah sekarang kayak gitu. Jadi wujud cinta kasih kami sebagai muslim yang Islam ini, di mana Al-Quran mencakup semua data-data dan mencakup semua ajaran-ajaran terdahulu, begitu bertemu dengan saudara Kristen, di mana agama Kristen itu adalah agama syiar, agama yang diajarkan juga kepada orang lain, maka ketika agama Kristen itu datang ke kami, maka kami menjelaskan data-data kekristenan itu jujur, tanpa ada doktrin dan dogma. Yang kami pakai untuk menjelaskan itu adalah akal. Nah sekarang Yesus memerintahkan beriman harus dengan berakal. Kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan akal-akalan. Tuhan itu satu. Ya, kata Yesus Tuhan yang satu itu yang mana? Yang Trinitas. Di situ sudah ada 3 loh. 1 tapi kok 3. Kayak mana ceritanya tuh? Yang 3 Tuhannya itu Trimurti. Itu orang-orang Hindu, itu Tuhannya 3. Sementara Yesus Tuhannya 1. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. 1. 17 Yohanes 7. Bahasa Arab, Bang. Itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Bugis. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal menurut Yesus, kita bisa peroleh hidup kekal, masuk surga. Caranya menurut Yesus mengenal Tuhan satu-satunya Tuhan yang mengutus dia dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau di dalam Islam, pribadi Tuhan yang mengutus Tuhan pribadi lain, gitu bang. Gimana ada Tuhan mengutus Tuhan? Karena juga Tuhan bang, suka-suka Tuhan bang, mau ngapain? Alamak. Gitu bang intinya. Jadi Tuhan bisa jadi kutu. Kalau dia mau bebas, bisa-bisa aja. Lalu kalau Tuhan jadi kutu, lalu yang jadi Tuhan siapa? Ya kutunya Tuhan. Lalu yang menjaga alam semesta ini kutu. Kutunya bisa terbang, bisa di mana-mana, bisa. Rusak ini otak. Otakmu sudah diracuni sayang. Udah bang, saya kalah deh bang. Udah. Bukan masalah kalahnya. Mau cabut saya bang, pergi. Jangan, di sini aja. Diskusi pelan-pelan. Ya sudah, kamulah yang bertanya kalau gitu. Nggak perlu bang, saya udah nyaman. Udah nyaman. Cuman pergi nyanyi-nyanyi. Mimpi masuk surga gitu. Baper dia bang. Janganlah, manusia itu kan disuruh berpikir. Kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal budi. Berarti harus berakal. Saya di sekolah ada pelajaran agama itu suruh pikir bang tentang agama Kristen bang. Coba di mana fungsi otak Anda ketika berbicara mengenai konsep Tuhan? Di mana fungsi otaknya? Coba. Tuhan Anda lahir jadi bayi. Nah, itu otak Anda berfungsi di mana di situ ketika Tuhan dikandung oleh manusia? Apa yang ada dalam otak Anda? Tuhan saya jadi bayi. Dalam rahim manusia tapi dikandung daripada Roh Kudus, Bang. Ya, maksudnya apa? Sesuai iman rasuli. Ya, bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Gimana tuh, Bang? Dia juga dikandung dan penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam kandungan ibunya. Gimana dong? Tuhan juga dia? Enggak. Loh. Gimana ceritanya enggak? Sementara di dalam kitab saudara, di mana itu, Ahi? Di situ dikatakan sebab Yohanes akan besar di hadapan Tuhan dan Yohanes akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Gimana tuh? Gitu Bang, intinya Bang, gini aja Bang.
Abang jelasin saya tentang Islam aja, ya nggak bang? Oke, apa yang Anda ingin tahu dari Islam? Abang jelasin tentang Islam, tapi saya cabut. Saya mau pergi. Gimana? Saya kalah deh bang, kalah saya bang. Ya bang ya. Ya udah, kamu follow saya nanti supaya belajar lagi. Iya bang, saya kalah. Nggak, follow saya lagi, nanti masuk TikTok, masuk lagi, di mana kita diskusi, masuk lagi. Follow ya. Saya kalah, bang. Ya. Saya kalah, tapi Tuhan Yesus tetap menang aja, ya bang. Boleh lah, terserah mula dek, terserah mula. Cabut bang, saya bang. Cabut bang, dadah bang. Ya. Sebentar, ya bang. Bang Suma, pesan nggak? Kristen Saya ini pesan. memang bikin orang jadi bodoh ya, heran. Pesan saya bang. Ya. Jika sudah nyaman, kita cuma bisa toleransi aja, ya nggak bang? Iya, toleransi udah berjalan. Negara kita aman kok. Artinya kita sebagai nggak ada ajaran toleransi. Artinya kita sebagai warga negara kan aman-aman Udah bang, saya mau cabut bang, jangan bikin saya berdiskusi lagi bang. Ya. Enggak, ngomong-ngomong toleransi di Kristen nggak ada ajaran toleransi. Di mana ada ayat toleransi dalam Kristen? Nah, lari deh. Pusing dia. Kasihan ya anak-anak muda didoktrin jadi tolol seperti itu ya. Iya. Kasihan. Kasihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana? Saya sekte kebun kopi. Sekte sesat. Oke, lanjut. Silakan. Ya. Pak Lintang ini Kristen, Gurunda, silakan. Ya, yang lain lagi gantian. Silakan. Hisugi lagi. Silakan. Kita bagi-bagi tugas. Ya. Jangan tinggalkan dirimu. Lintang. Iya mbak. Ya, lanjut. Silakan Tahi. Ya, apa yang mau dibahas? Tuh, Lintang. Mau ditanyakan. Kok mbak? Ini perasaan laki-laki semua loh. Kok mbak? Yang mau dibahas itu Pak De yang belum terbahas. Nah iya, Silakan cewek tadi yang teriak-teriak tadi. Oh, itu suara cewek. Baru tahu saya. Telinganya rusak kali ya bang. Silakan bang. Oh iya cewek, ternyata cewek. Lupa saya. Ternyata cewek iya. Pesan Iya, berapa masa- mangkok? 3. Coba ada Pak Jimmy itu, Pak Jimmy Tita. Selamat sore Pak. Pak Jimmy. Iya, selamat malam. Oh ya, sudah malam. Bapak dari Kristen apa Katolik Pak? Kristen. Oh, Kristen. Ada yang mau disampaikan atau seperti apa? Silakan Pak. Ini bicara tentang jaminan keselamatan. Iya, silakan Pak. Ini jaminan keselamatan ini di mana maksudnya dalam apa? Dalam Alkitab. Kalau Anda pertanyaan gini nanti disambung ya. Kalau Anda mau selamat itu Yesus itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus itu utusan Bapa. Oh, beda sama Kristen lain ini. Bapa artinya Allah. Yesus sebagai anak Yesus adalah anak atau firman Allah. Artinya Bapak dan Yesus beda ya? Sama. Yesus anak, Yesus adalah anak. Anak dan Bapak sama. Ya udah. Yesus ada Allah dan Yesus dan Bapa adalah satu. Silakan Pak De. Ya. Yesus dan Bapa adalah satu. Fungsi. Satu apa bang? Ya, satu apa? Satu Tuhan. Kita percaya Satu Tuhan, Kristen percaya ada satu Tuhan, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Firman,
Allah Roh Kudus. Itu tiga Tuhan, Bang. Itu tiga. Tidak, Itu udah tiga. Tidak, itu bukan berbicara tentang tiga, tetapi bagaimananya Tuhan. Itu fungsi. Kalau bagaimananya Tuhan berarti Anda masih bertanya-tanya soal Tuhan. Kata bagaimana? Itu fungsi-fungsinya. Itu penjelasan bagaimana fungsi tugas-tugas utama Tuhan. Allah Bapa sebagai ya, Allah Bapa, iya, Allah Bapa sebagai sumber, ya. Nah, begini saya kasih gambaran ya. Nah, saya kasih gambaran. Allah Tritunggal artinya Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Firman, ya, Allah Roh Kudus. Itu gambaran bentar Pak. Anda dapat ajaran Trinitas itu di Bible di mananya, Pak? Ya, kita baca di Perjanjian Lama, pada mulanya ada Firman, Roh Allah kan melayang, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ada Roh Allah, ada Firman. Trinitas itu Bapa, Firman, Roh Kudus atau Bapa, Putra, Roh Kudus? Ya, Bapa, Putra itu Firman. Yang namanya Putra itu ketika dia masih berupa Firman atau sesudah menjadi manusia? Ya. Maksudnya bagaimana? Yang namanya Putra itu ketika dia sudah bereksistensi sebagai manusia atau ketika dia masih praeksistensinya? Ketika dia menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia, ya, menjadi daging. Itu putra. Itu disebut anak Allah. Anak Allah berarti Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan Bapa, Firman, Roh Kudus kan Trinitas? Bapa, Firman, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus sama. Udah bisa. Kalau Firman dia itu masih bakalnya. Bapak sementara Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Pemahaman kita dengan pemahaman Bapa. Pemahaman Anda tidak alkitabiah. Loh, lah ini pemahaman kita tidak alkitabiah. Ada Firman dan Allah. Sekarang tunjukkan bahwa Trinitas itu ya, siapa yang mengajarkan Trinitas itu Bapa, Firman, Roh Kudus. Yang ngajarin siapa? Loh, coba tunjukkan ke saya. Anda dapat dari mana? Anda dapat dari mana? Jangan asumsi, jangan asumsi. Jangan asumsi. Jangan asumsi, Pak. Firman Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu yang telah menjadi manusia. Saya tadi minta di mana ayat yang jelas yang menyebut Trinitas. Nah, itu aja deh, gampang deh. Di mana ayat yang jelas-jelas menyebut Trinitas? Bapak, tidak, Trinitas itu tidak tercatat dalam Firman Allah secara kalau begitu Anda dapat dari mana? Kalau begitu Anda dapat dari mana? Dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian tidak dikatakan Trinitas. Kalau memang di dalam kitab Kejadian itu sudah ada Trinitas di situ, Musa Tuhannya tidak Trinitas. Tolong tunjukkan kepada saya ajaran Musa yang mengatakan bahwa Firman Allah itu kalau semua tercatat tidak mampu dicatat karena Firman Allah itu besar luas. Berarti Anda hanya asumsi. Anda hanya asumsi saja. Faktanya orang Yahudi yang punya kitab Kejadian Tuhannya tidak Trinitas. Anda yang nyolong kitabnya Yahudi, memelintir loh. Jangan sembarangan ngomong. Lah, emang itu kitabmu? Emang itu kitabmu? Bisa menjelaskan kitab kita. Itu bukan kitabmu. Itu makanya saya katakan Anda nyolong karena kitabnya orang kamu akui. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitab. Loh. Itu kitabnya Yahudi atau kitab Kristen? Justru Muslim itu ngambil. Saya tanya, kitab Kejadian kitabnya Kristen atau kitabnya Yahudi? Kitab kita terdiri atas Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu Perjanjian Lama yang melegalkan kitabnya Yahudi jadi kitabnya Kristen ini siapa? Ya, kitabnya Musa itu. Nah itu betul, itu Malintang itu kitabnya Musa, bukan kitabnya Kristen. Jangan diaku-aku. Kitabnya Kristen ditempelkan di dalam kitabnya orang Kristen, itu yang benar. Injil itu itu orang apa? Orang mana? Injil itu orang yang mana yang tulis, orang yang mana? Orang mana? Orang siapa penulis Injil? Siapa penulis Injil? Siapa? Murid-murid Yesus lah. Mana buktinya murid Yesus nulis Injil mana?
Mana? Itu bukan di Alkitab itu, penulis Injil. Yohanes itu yang menulis. Coba Anda buka di dalam Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa yang nulis itu? Yohanes. Rasul Yohanes sendiri yang nulis kitab Yohanes itu. Nah, kalau itu memang Yohanes yang nulis, kenapa Yohanes pakai katanya untuk dirinya sendiri? Bukankah katanya itu kata ganti milik untuk orang ketiga? Seharusnya kalau memang itu yang nulis Yohanes, akulah murid yang dikasihi dan yang telah memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksianku benar. Itu baru Yohanes. Tetapi apa yang dikatakan Yohanes? Dia itu merujuk ke dirinya Yohanes, atau Yohanes itu ngomong sambil menepuk dada, dialah murid. Kira-kira begitu? Yohanes kan murid. Kalau dia menggunakan kata dia, Pak, berarti dia sedang menunjuk orang lain. Bapak tidak bisa mengerti Alkitab. Orang Kristen hanya bisa mengartikan firman Allah. Coba kata dia itu kata ganti ke pertama atau kata ganti kedua? Bapak ayolah, bahasa Indonesia aja belum lulus Anda ini. Saya mengatakan bahwa penulis firman Allah itu. Saya tanya, kata dia ini untuk kata ganti orang pertama tunggal atau kata ganti untuk orang kedua tunggal? Nggak usah begitu. Inilah kenapa Anda nggak berani jawab, karena akan ketahuan bahwa Yohanes bukan ditulis Yohanes, karena tidak mungkin Yohanes itu untuk dirinya sendiri pakai kata dia. Di situ jelas-jelas Yohanes berkata dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu untuk kata ganti orang ketiga, kata milik, apa kata ganti. Ada Yohanes itu perkataan-perkataan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes rasul. Malah ngaco lagi. Sejak kapan Yohanes Pembaptis itu nulis kitab? Yohanes Pembaptis itu sudah dihukum mati oleh Herodes. Aduh, gini orang nggak ngerti apa-apa Yohanes Pembaptis dan Rasul Yohanes itu berbeda, Pak. Saya tahu ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes bin Zebedius. Tetapi kedua Yohanes ini tidak menulis kitab. Di dalam kisah para rasul, Pak, dengar. Di dalam kisah para rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunaninya, Yohanes disebut buta huruf dan idiot. Bagaimana mungkin orang buta huruf dan idiot nulis kitab? Bapak jangan ngomong sembarangan. Ini kitabmu, bos. Di luar Kristen, jangan sembarangan jelaskan. Aduh. Kita punya data kita. Nih, bentar. Jangan jelaskan sembarangan Alkitab. Kok sembarangan, ini kitabmu? Di situ dikatakan Yohanes itu agramatoi idiotae. Agramatoi itu buta huruf dan idiot. Itu tertulis di dalam kisah para rasul 4 ayat 13. Itu, Pak. Ini saya oke. Saya buka data. Saya bukakan data ya. Saya bukakan datanya bentar. Saya bukakan dalam mana yang dia idiot? Ya, dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunaninya nih. Cuma di dalam bahasa Indonesianya dibuang kata idiotnya. Ya. Sembarangan saja. Loh, kok sembarangan? Tidak ada, saya sembarangan. Nih, simak saya dulu, Pak. Ya dulu datanya, simak dulu. Nih, kisah para rasul. Bentar ya, belum kebalik kok kameraku. Enggak, ini. Ini ya. Terontes deten tau Petro Persian kai Ianus kai kata labe menai hoti antropoi agramatoi aisin kai idiotai. Nih, idiot agramatoi. Agramatoi ini kita terjemah coba apa artinya? Kita terjemah mana? Buta huruf. Ya, nih. Agramatoi buta huruf. Dan idiot. Bagaimana orang buta huruf dan idiot nulis kitab? Ini kitab Anda nih, saya nggak sembarangan nafsir nih. Buta huruf, loh, ini data bukan sembarangan ngomong. Kalau saya mau katakan bahwa Muhammad buta huruf gimana sih? Silahkan tunjukkan data.
Kayak saya pakai data, nggak asal ngomong nih. Ini ada data nih. Saya tidak belajar ini, tetapi semua kan, artinya Anda hanya mau menggonggong saja. Kalau saya pakai data. kalau mau Nih. jujur, ya mengapa Nih. semua orang Muslim, orang Islam mengatakan Ini loh, jangan kemana-mana dulu. Ini. Yohanes buta huruf dan idiot. Nah ini. Nih. Tapi mengapa? Bagaimana orang idiot bisa nulis kitab? Muhammad buta huruf. Ya udah, kalau lu bilang Nabi Muhammad buta huruf, mana datanya, bro? Pakai data kayak saya dong, kayak saya gini loh, kayak saya gini. Ini Saya tidak kisah para rasul, belajar nih, tentang Al-Quran memang. Kita bergerak ayat 4 atau kisah para rasul dalam bahasa Inggrisnya X, bergerak. Ayat 4. Nah ini dia, dikatakan Yohanes buta huruf dan idiot. Kenapa Anda nggak terima nyalain saya, salahin kitabmu? Di sini sangat jelas dikatakan terentes deten tau petrau persian kai Yohanes kai kata labumonai hoti antropoi agramatoi aisin kai idiot tai. Masih juga ngeyel kau. Bagaimana orang idiot nulis kitab? Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti itu bukan tulisan Yohanes. Ya. Nih, mau aku tunjukkan, bukan ditulis Yohanes. Ini menurut Katolik. Nih. Ini kita lihat Katolik nih ya, ini Katolik Identity. Yang nulis ini tidak pernah sholat Jumat, tidak sunat, pemakan babi. Apa yang dia katakan di sini? Ya, bentar. Nih, Yohanes, ini Matius, Lukas, Yohanes. Kita terjemah ya, bareng-bareng ya. Nih, kita terjemah. Nih. Kepenulisan Injil yang menyandang nama Yohanes tetap menjadi misteri. Irenaeus yang menulis pada akhir abad kedua mengidentifikasi Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes, dan yang lainnya berspekulasi bahwa Injil ditulis oleh murid-murid Rasul Yohanes. Audien utama Yohanes tampaknya adalah sekelompok orang-orang Kristen Yahudi yang berada dalam situasi ketegangan yang meningkat dengan sinagoga Yahudi. Injil Yohanes mungkin ditulis pada tahun 90-an Masehi. Nih masih misteri. Bos. Nih masih misteri. Apa? Bukan ditulis oleh Yohanes. Matius bukan ditulis oleh Yohanes. Lukas ditulis. Matius bukan ditulis oleh Matius. Ini Katolik Identity yang menjelaskan. Lanjut Bang Andi, cukup saya nggak lawan. Oke, kita kembalikan ke topik ya, yang sederhana aja ya Jimmy ya. Nanti Bang Juma lagi yang menyangka nih. Jimmy, buka mic-nya bro. Bro, dibuka mic-nya. Bro, ya. Jimmy, mana? Waduh, Jimmy buka mic-nya. Pak D kok turun Pak D? Kena lagi tuh Pak D, keriput lagi tuh. Oh. Bro Jimmy dibuka mic-nya bro. Ya oke. Sekarang menurut Anda, nanti habis ini ditanggapi Bang Juma lagi ya, biar Bang Juma nggak ngantuk. Menurut Anda bro, itu Bapak Putra Roh Kudus itu sebenarnya itu ajaran siapa menurut Anda bro? Silakan. Ajaran firman. Ya. Ajaran Alkitab. Artinya ajaran Yesus ya, betul ya? Ya. Bisa Anda menunjukkan di mana Yesus pernah mengajarkan Trinitas? Ya. Dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Oke. Silakan Bang Juma. Trinitas, Yohanes 10:30 katanya Trinitas. Bang Juma, biar nggak ngantuk, lumayan buat sambil ngopi. Mana nih Bang Juma? Oke. Jadi 10:30 itu Yesus dan Bapa satu ya bro ya? Iya, dari Bapa dan Yesus dan Bapa adalah satu. Kapan dia menyatu bro? Ya. Kapan Yesus dan Bapa menyatu? Yesus sendiri mengatakan
aku adalah Alfa dan Omega. Iya, maksud saya, sejak kapan Yesus dan Bapa itu menyatu? Sejak bumi belum ada, sebelum segala sesuatu ada. Yesus dan Bapa sudah ada. Oke. Waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus dan Bapa menyatu juga? Kita orang Kristen percaya, Pak, sebelum Yesus lahir ke bumi, itu dia sudah ada. Yesus ke bumi itu lewat mana ya, Bang? Ya, dia lahir lewat seorang perawan Bunda Maria. Oke, berarti Bapak dan Yesus pernah ada di dalam kandungan Maria? Ya. Jadi Yesus dan Pak. Entar dulu, Bang. Maha kuasa, jadi dia mau buat apa, dia mau jadi kayu juga bisa, dia kan iya, Tuhan. Bang, bukan itu. Kan Anda tadi udah ngomong. Itu kan contoh. Tadi kan Abang udah ngomong nih, Yesus ke bumi itu lewat jalur Maria toh. Ya. Dia pernah 9 bulan tuh di dalam kandungan. Ya. Oke, waktu di dalam kandungan apakah Yesus dan Bapa satu? Dia itu lahir sebagai manusia, Pak. Saya nggak nanya lahir, masih di kandungan 9 bulan, Iya, Bang. Dia dia di dalam kandungan itu sebagai manusia. Berarti Yesus dan Bapa tidak menyatu dalam kandungan. Artinya begini, kita percaya, Pak. Kita percaya Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Kan Yesus dan Bapa satu nih, Bang. Ya. Oke. Waktu di dalam kandungan, Yesus dan Bapa satu nggak atau berpisah? Kita berbicara ini maksudnya Yesus dan Bapa itu firmannya yang satu, firmannya. Katanya Bapa tadi, kalian tadi Bapa sama Yesus satu. Kan Yesus sudah menjadi manusia. Enggak, di dalam kandungan itu loh, apakah dia menyatu atau berpisah? Menyatu. Menyatu. Jadi Bunda Maria pernah mengandung Bapa. Ya. Bukan mengandung, roh Allah itu dia berdiam di mana, karena kita percaya Allah itu maha hadir, maha kuasa, dia hadir, dia ada di mana saja di dalam sementara. Saya ulang kembali, Bang. Allah itu roh. Abang Allah sendiri yang berpendapat aku dan Bapa adalah satu, kok abang sendiri yang nggak mau mengiyakannya gitu loh. Selamat malam semua. Bentar dulu mencerdas, diam dulu kau. Karena ada sendiri yang ngomong Yesus dan Bapa itu selalu menyatu. Abang sendiri yang ngomong loh. Iya, benar. Nah, apakah di dalam kandungan Yesus dan Bapa itu menyatu? Yesus dan Bapa tetap menyatu. Oke, berarti Bunda Maria pernah mengandung Bapa sama Yesus, betul? Bukan, Pak. Artinya begini, Pak. Gimana? Bapa itu dia maha kuasa, dia ada di sorga. Enggak, waktu di dalam kandungan itu loh. Apakah Yesus dan Bapa menyatu? Yang mengandung itu manusianya, Pak. Berarti berpisah dong kalau begitu, nggak selamanya menyatu. Bapak, Bang dengar. Tuhan itu roh maha kuasa. Dia ada di mana dia besar, tidak bisa melampaui akal kita. Oke. Pernah nggak roh Bapak itu di dalam kandungan 9 bulan? Ya. Dia justru itu manusia. Saya tanya Bapak, kita hidup kan karena Tuhan. Kita ini bukan Tuhan, kita omongin Yesus sama Bapak itu loh. Tapi kita hidup nih karena roh Tuhan yang kita nggak berbicara kita nggak berbicara kita. Yang saya tanya, Anda ini harus memperkuat statement Anda itu, Yesus dan Bapa adalah satu. Memang dia ada, roh Tuhan itu ada di dalam dia, bukan mengandung. Bapak cuma itu cara berpikir Bapak. Ya kan Yesus pernah dikandung Bang 9 bulan. Iya, dikandung 9 bulan. Tetapi yang menghidupkannya kan roh. Oke, kalau gitu saya tanya, yang dikandung Maria itu, oke, saya permudah saja. Yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Ya. Yang dikandung Maria manusia atau Tuhan? Dikandung Maria itu Tuhan. Tuhan. Yang menciptakan Maria siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Yang dikandung itu? Tuhan Allah. Berarti Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria. Pak, punya pemahaman, pemikiran salah, Pak. Salah banget. Makanya saya tanya, ulang lagi pertanyaannya. Yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan manusia. Hah? Manusia Allah, manusia ilahi, manusia yang tanpa dosa. Yang menciptakan Maria siapa? Tuhan. Tuhan siapa namanya? Nah, Tuhan siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Anak Maria siapa? Ya, anak Maria Yesus. Berarti Yesus yang menciptakan Maria. Ya, kalau saya bisa katakan iya. Oh iya, oke, baik. Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Ya, Yesus lebih tua Maria. Lebih tua siapa?
Yesus lebih tua Maria lah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Sebelum Yesus lahir ke dunia dia sudah ada. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Ya. Artinya kalau secara lahir Yesus baru lahir, tetapi dia mengatakan sebelum Abraham ada dia sudah ada. Iya, pertanyaan saya Bang, dijawab sederhana aja, Bang. Lebih tua mana Yesus daripada Maria? Kalau secara harafiah dia memang dia baru lahir. Baru lahir saat itu. Yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria siapa, Bang? Ya, Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan Yesus. Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan Maria. Bapaknya. Yesus atau bapaknya nih? Bapak dan Yesus kan satu. Iya, berarti Yesus yang menciptakan Maria. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, Pak. Iya, yang menciptakan Maria siapa? Ya. Yang menciptakan Allah Maria Bapa. Yesus, Karena bukan Yesus. Allah Bapa pencipta, Allah Anak sebagai penebus, Allah Roh Kudus sebagai penolong umat manusia di muka bumi. Saya ulang kembali, yang menciptakan Maria A, Bapak, B, Yesus. Yang mana? Allah, Sang Firman itu. Bukan Yesus. Yesus. Oke, jadi Yesus yang menciptakan Maria. Iya. Oke. Anak Maria namanya siapa? Yesus. Ya, lebih tua mana Maria daripada Yesus? Kalau secara kelahiran Yesus baru lahir, tetapi Yesus itu sudah secara ilahi Yesus sudah ada. Berarti anak menciptakan ibu. Itu bukan pertanyaan seperti itu salah. Tadi Anda yang ngomong Yesus yang menciptakan Maria. Iya, Yesus secara ilahi dia yang menciptakan, Bapa secara ilahi, secara Allah. Iya, artinya kalau Yesus yang menciptakan Maria, lebih tua Yesus daripada Maria, betul? Secara firman karena manusia itu. Ya terserah Anda mau cara apapun, tinggal Anda jujur aja mau cara apapun. Jadi kalau dengan cara apapun artinya adalah Yesus yang menciptakan ibunya, bukan begitu, Bang? Ya, karena pemahaman begitu ya, untuk menyalahkan Alkitab, menyalahkan. Saya nggak nyalahin, Anda sendiri yang ngomong loh. Itu Anda sendiri yang ngomong loh. Perinci lahir Yesus muda. Oke, baik. Yesus muda. Yang dilahirkan yang dilahirkan Maria. Oke, cukup. Yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Ya. Tuhan dan manusia. Tuhan. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Maria? Ya, Tuhan Yesus. Berarti yang dia lahirkan Maria itu adalah Tuhannya Maria. Itu dia lahirkan menjelma menjadi manusia. Iya, artinya anaknya Maria Tuhannya Maria, betul? Iya, benar. Benar. Yang digendong, yang disusui Maria Tuhannya Maria, betul? Benar. Jujur dong, begitu kan enak, Bang. Kalau jujur cepat kita. Lalu gimana? Apa yang mau disalahkan? Enggak, saya nggak mau menyalahkan Anda kok, itu iman kamu kok. Kami di sini nggak mau menyalahkan siapa-siapa, Bang. Yang penting Anda jujur gitu loh. Ya, jadi itulah resiko kamu. Ya, diam dulu kau mencerdaskan, diam dulu kau. Jadi menurut Pak Jimmy ini orangnya jujur, Bang, teman-teman semua. Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Lebih tua anaknya daripada ibunya. Itu menurut Pak Jimmy. Itu iman Anda. Biar orang-orang di luar sana paham, Pak Jimmy, iman Anda itu. Semua orang Kristen pahami bahwa Yesus itu sudah ajak sejak dulu kala. Cuma dia sejak tahun 2000 itulah Yesus baru lahir. Yang mati di tiang salib itu, Bang, manusia atau Tuhan? Dia mati sebagai manusia, Pak. Berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Ya. Waktu Yesus disalib bukan Tuhan dia. Ya. Ketika dia mati, kemanusiaan yang mati, dagingnya yang mati. Berarti Tuhannya ada di situ. Tuhannya tetap hidup. Oh, dipisahin. Jadi waktu yang disalib itu, dengar dulu, Bang. Yang disalib, dengar dulu, Bang. Yang disalib itu manusia atau Tuhan yang disalib? Manusianya. Berarti waktu Yesus disalib, Yesus bukan Tuhan.
Ya, kemanusiaannya yang disalibkan. Berarti waktu Yesus disalib dia hanya manusia, dia bukan Tuhan. Pak, dengar, kita percaya 100% Allah, 1% manusia. Ya, apakah Manusia semua Allah kan sudah menjadi manusia. apakah semua persen-persen itu disalib atau tidak? Maksudnya bagaimana? Apakah 100% manusia, 100% Tuhan itu disalib atau tidak? 100% manusia yang disalibkan. Oke, berarti waktu Yesus disalib dia hanya 100% manusia, betul? Iya, benar. Berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan, betul? Kemanusiaannya yang disalibkan. Iya, waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Bukan, dia tetap Tuhan. Oh, berarti Tuhan disalib. Iya, memang Tuhan disalibkan. Ngomong dong dari tadi Tuhan disalib. Nah, terus kalau Tuhan yang disalib yang udah cukup nggak usah tetapi, nggak usah pakai tetapi. Anda udah jujur tadi menjawab, nggak usah tetapi lagi. Tuhan manusia yang salib, bukan Tuhan rohnya yang disalib. Waktu Yesus disalib itu punya roh atau tidak? Ya. Waktu Yesus disalib punya roh atau tidak? Manusia ini berbicara tentang dosa, Pak. Manusia berdosa. Tentara Romawi itu menyalib mayat atau dengerin dulu. Dengarkan dulu, bro. Tentara Romawi itu menyalib mayat atau menyalib manusia yang hidup? Manusia yang hidup, tetapi manusia sebagai manusia sebagai manusia yang sudah menanggung dosa-dosa manusia. Oke. Berarti yang menebus dosa Anda manusia, betul? Tuhan. Loh, yang mati siapa? Tuhan atau manusia? Ya, manusia Tuhan yang mati. Manusia Tuhan. Apa maksudnya manusia Tuhan? Manusia ilahi, kalau sudah mengerti manusia Tuhan, manusia ilahi, manusia Allah. Apa maksudnya itu, Bang? Karena kita percaya manusia Tuhan kita itu 100% manusia, 100% Allah. Saya ulang kembali, Bang. Yang mati di tiang salib A manusia, B Tuhan. Ya. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan manusia Tuhan sama. Jadi Tuhan dan manusia mati di salib. Tuhan ilahi. Oke, Tuhan. Jadi yang mati ini manusia Tuhan gitu ya? Iya, manusia Tuhan. Manusia Tuhan. Manusia Tuhan yang kalau karena manusia itu udah kita dapat. Tetapi manusia yang mati ini manusia yang lahir dari roh. Iya, jadi yang mati di salib manusia Tuhan ya? Iya, manusia Tuhan. Ya, oke. Yang menebus dosa Anda manusia Tuhan juga? Iya, manusia Tuhan juga. Manusia Tuhan. Baik. Yang mati itu anaknya Maria. Ya, yang mati itu anaknya Maria ya, Bang ya? Ya. Oke, yang bunuh Tuhan Anda siapa sih? Manusia. Yang menciptakan manusia itu siapa? Allah Bapa. Yang menciptakan pembunuh Tuhan siapa? Firman. Loh, kok Firman Allah. Siapa itu firman Allah yang menciptakan pembunuh Tuhan? Bapa. Bukan Yesus. Maksudnya? Yang menciptakan tentara Romawi siapa? Firman Tuhan Allah. Bukan Yesus. Yesus juga. Berarti Yesus sebagai Tuhan. Oke, cukup paham. Yesus sebagai Tuhan. Jadi Yesus menciptakan dulu tentara Romawi, kemudian ciptaan ini membunuh penciptanya, begitu ya? Tujuan Yesus ke bumi untuk saya nggak nanya tujuan. Gini loh ya, bahasa Anda nih. Yesus itu pencipta manusia, termasuk tentara Romawi. Kemudian dengarkan dulu abang Ji, dengerin dulu. Jadi Yesus ini menciptakan manusia termasuk tentara Romawi. Oke. Terus tentara Romawi ini membunuh penciptanya yang namanya Yesus di tiang salib. Betul ya? Ya, benar. Oke, jadi ciptaan membunuh penciptanya. Ya. Betul? Iya. Oke, ya. Itu dong, enak abang ini jujur gitu loh. Jadi catat semua teman-teman. Ya, ciptaan membunuh penciptanya, gitu loh. Berapa hari bang pencipta ini mati bang? Mati ya 3 hari, 3 hari. 3 hari. Terus siapa yang menghidupkan lagi ini? Pencipta kok mati, siapa yang menghidupkan dia bang?
Ya dia kan dia tidak bisa hidup, bukan? Dia bilang aku memberikan nyawanya dan aku mengambilnya. Mengambilnya kembali. Nyawanya diberikan kepada siapa, Bang? Ya. Nyawanya diberikan kepada siapa? Manusia itu, dia tubuhnya yang mati. Enggak, bukan itu, Bang. Kan aku memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Pertanyaannya, Bang, Tuhan ini memberikan nyawanya kepada siapa? Ya. Memberikannya kepada kuasa kegelapan. Yang membunuh dia itu. Jadi nyawanya diserahkan kepada kuasa kegelapan. Ya. Betul? Masuk dalam kematian. Masuk ke dalam kematian. Ya. Terus 3 hari diambil lagi. Ya, dia bangkit lagi karena dia Allah. Oke, artinya nyawa Tuhan kamu pernah berada di dunia kegelapan, betul? Iya, dia masuk di dunia kegelapan, tujuannya untuk mengalahkan kegelapan, mengalahkan kematian itu. Ya, artinya Tuhanmu ini pernah menjadi mayat 3 hari, tidak bisa apa-apa karena rohnya keluar ke dunia kegelapan, betul? Masih dalam kematian. Iya, kan Tuhanmu pernah menjadi mayat 3 hari, bro. Iya, pernah menjadi mayat, tapi dia bangkit. Iya, artinya Tuhanmu pernah jadi mayat 3 hari, betul ya? Oke. Terus kemudian rohnya ini, nyawanya ini diserahkan ke dunia kegelapan, betul? Turun, turun ke dunia kuburan lah gitu ya. Oke. Terus kemudian rohnya ini masuk lagi ke mayat hidup lagi gitu ya. Dia bangkit lagi ya. Iya. Jadi nyawa di dalam diri Yesus ini keluar masuk, betul? Bukan keluar masuk, Pak. Lah, gimana? Coba. Dia tetap ada, Ya, yang namanya mayat, Pak, nggak ada rohnya, Pak Jimmy. Iya, dia memang mati, tetapi Allahnya tidak mati. Iya, mayat ini loh yang saya maksud. Mayat ini kan keluar rohnya. Iya, memang dia mati. Menjadi mayat 3 hari. Kemudian rohnya masuk lagi ke mayat, hidup lagi gitu. Jadi jadi roh di dalam diri Yesus ini keluar masuk, betul? Dia bangkit karena dia sudah mati. Iya, keluar masuk ini dulu, Bang, keluar masuk dia. Saya ulang nih. Waktu dia mati, rohnya keluar. Jadi tinggal mayat 3 hari. Rohnya pergi. Pas 3 hari kemudian, roh ini masuk lagi ke mayat hidup lagi. Yang gitu ya? Ya, kenapa, Pak? Ya nggak ada masalah, Bang. Ini kan iman Anda, Bang. Nah, setelah mayat ini bangkit lagi, saya tanya, Bang, ini yang bangkit lagi masih anak Maria ya, Bang? Loh, dia bangkit anak Maria. Ya, ini yang mayat ini tadi ini hidup lagi, ini anak Maria atau bukan? Ya, anak Maria. Masih tetap anak Maria. Maria seneng dong, anaknya pernah mati 3 hari hidup lagi gitu ya? Iya. Seneng dia. Karena dia Tuhan kan. Gimana? Seneng dong mendengar berita anaknya Maria disalib mati 3 hari. Terus kemudian ada lagi pengumuman, anaknya Maria hidup lagi bersama dengan gempa bumi, kuburan-kuburan terbuka. Bang, iya. Kuncinya itu ada, Bang, di Yohanes ayat 1, Bang. Itu kuncinya, Bang. Ntar dulu deh, martir ya. Sabar dulu ya, Dek, sayangku ya. Jadi setelah mendengarkan pengumuman, setelah terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan terbuka, ya, orang-orang kudus bangkit dari kematian. Yesus juga bangkit. Senanglah Maria, anaknya keluar dari kuburan. Kan gitu ya, Bang ya? Iya, kenapa? Iya, terus lagi gimana? Iya, senanglah Maria. Tadinya anaknya mati 3 hari hidup lagi kok. Pasti senang lah, Bang. Masa dia sedih kalau anaknya hidup lagi? Kenapa? Maksudnya jawabnya jelaskan seperti apa? Ya, terus kemudian itu dia menemui murid-muridnya. Betul ya, Bang ya? Benar. Dikira dia hantu ya, Bang ya? Bukan, dia Tuhan. Enggak. Muridnya kaget. Dia bilang salam, muridnya kaget. Dikira dia hantu. Yesus berkata, hantu tidak punya daging dan kulit. Lihatlah tanganku ini. Iya, benar. Mereka belum percaya.
Yesus mengatakan, ada nggak makanan di situ? Dikasihlah dia ikan goreng. Ikan goreng, bukan ikan gosong, ikan goreng. Nah, yang makan ikan goreng itu masih anak Maria ya? Iya, masih. Masih anak Maria. Habis itu terangkat ke surga, betul? Iya, 40 hari baru terangkat. 40 hari. Yang terangkat ke surga itu masih anak Maria toh? Iya. Oke. Sampai di surga masih anak Maria toh? Iya, tetap anak Maria karena dia pernah menjadi anak. Ya. Jadi Tuhan kamu di surga anak Maria, betul? Iya, secara jasmani anak Maria, tetapi secara ilahi ya dia anak Bapa. Begitu. Jadi di surga ini, di surga ini Yesus ini masih tetap laki-laki dong, anak Maria. Iya. Jadi di surga itu ada anak Maria, ada juga Bapa. Jadi ada 2 Tuhan, betul? Tidak, Pak. Satu. Saya kasih contoh, Pak. Ya, coba kasih contoh. Saya kasih contoh. Manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya begini, manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu gambar ilahi. Dan kita ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita itu ada pikiran, kehendak, kemauan, perasaan, pikiran, dan kehendak. Terus sama dengan Yesus, sama dengan Allah. Allah jadi itu Allah Bapa dan punya pikiran, punya ide. Bang Jimmy, percuma jelasin. Islam tetap Islam. Lu diam dulu, Martir kan. Ini kan diskusi saya sama Jimmy. Orangnya di Jimmy asik loh. Kepada mereka saja. Sebagai perenungan kepada mereka. Lu diam dulu, Jimmy. Lu diam dulu. Tidak terserah mereka, kan kita tidak maksa mereka. Yang penting mereka sudah dengar. Karena firman Tuhan itu harus disampaikan, semua telinga mendengarkan. Mau percaya atau tidak? Kalau tidak percaya sudah. Betul Pak Jimmy. Karena semua satu saat semua akan mati. Di sanalah baru tahu. Begitu loh. Benar Pak Jimmy, ini benar gitu loh. Disampaikan saja. Kalau mau dengar, mau terima atau tidak ya terserah dia. Setuju Pak Jimmy. Gitu loh. Artinya Tuhan Anda itu berbentuk laki-laki, anaknya Maria. Betul? Punya fisik. Betul? Nah, betul. Jadi di dalam diri Yesus itu laki-laki, ada Bapa, ada Roh Kudus di dalam diri Yesus. Betul? Yesus dan Bapa dan Allah itu satu, Pak. Iya, udah menyatu dia. Jadi Bapa itu dibungkus oleh dagingnya Yesus di surga, betul? Ketika dia naik itu dia memiliki tubuh roh, Pak. Tubuh roh Allah. Dia Yesus ketika naik itu bukan daging lagi. Dia sudah bangkit. Tadi Anda ngomong habis makan ikan goreng 40 hari, orang menyaksikannya naik sama tubuhnya. Ya Tuhan, dia bisa makan apa saja, di surga juga bisa makan kok. Akan ada pohon-pohon kehidupan. Kayak gini, waduh, masa mundur lagi? Tadi Anda mengatakan yang naik ke surga itu anak Maria punya fisik laki-laki loh. Ya. Ketika dia naik, dia sudah menjelma menjadi tubuh kemuliaan. Wah, dari mana lagi nih Bang? Tubuh kemuliaan. Justru itu Pak, kita bisa mengerti, Kristen hanya bisa mengerti itu. Di dalam Lukas 22:69, Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi di surga itu Yesus masih anak manusia, Abang. Itu bukan berbicara secara duduk bersama, tetapi itu berbicara tentang kekuasaan. Ya. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan, siapa yang berkuasa, Yesus atau apa? Itu bukan berbicara duduk secara tidak duduk saya duduk dan Bapak saya kiri kanan. Itu bukan berbicara seperti itu, bukan arti seperti itu. Cukup. Setelah Yesus sampai di surga, apakah dia masih punya fisik atau tidak punya fisik lagi? Dia punya fisik roh. Tubuh fisik, roh Allah itu ada. Fisik kok roh? Gimana sih fisik kok roh? Gimana sih Abang ini? Tubuh ilahi, bukan tubuh secara daging. Kalau dagingnya Yesus kemana dagingnya? Ya. Yesus itu menjadi roh Allah. Iya, dagingnya Yesus kan kuburannya kosong, Bang. Dagingnya Yesus di mana? Ya. Dagingnya Yesus kemana? Dia sudah membangkit dan menjelma jadi Tuhan, itu gimana sih? Berarti dagingnya Yesus hilang. Dia bangkit. Dia bangkit. Ketika dia bangkit,
dia masih seperti manusia. Setelah kebangkitan manusia beda dengan kebangkitan Tuhan. Ketika dia bangkit, dia masih sama seperti murid sampai di surga. Sampai di surga itu Yesus masih berbentuk laki-laki. Dia mau bentuk laki-laki, membentuk siapa itu tidak bisa menjelaskan. Oke. Kalau begitu Yesus itu di surga masih anak Maria atau bukan? Anak Maria secara fisik. Oke. Berarti Tuhan kamu sampai sekarang ini masih anaknya Maria toh? Dia pernah lahir di Bunda Maria. Enggak, ini di surga sekarang. Kan di surga ini Yesus masih anaknya Maria. Ketika dia di bumi, dia pernah memiliki orang tuanya, yaitu Begini aja deh dipersingkat Bang. Antara Yesus dan Maria di surga ini masih antara ibu dan anak atau bukan lagi Bang? Ya. Gimana Bang? Tetap dia tahu, dia mengerti, dia masih, tetapi ketika dia terangkat di surga, dia kembali kepada Bapaknya di surga, ya, dia kembali, dia tetap dia Bapaknya, firman-Nya kembali kepada Bapaknya. Jadi pertanyaannya, ini Yesus di surga ini masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Pak, itu tidak perlu bertanya seperti itu. Ya kan aku mau nanya, Abang, ini kan Yesus ini masih anak Maria, Abang. Ketika dia di bumi dia anak Maria. Nah, kalau di surga bukan lagi. Ya. Ketika dia surga dia anak Bapa. Oh, berarti Maria tidak punya hak lagi memanggil Yesus anaknya. Bukan seperti itu. Oh, jadi haknya Maria sebagai anaknya Yesus itu nggak ada lagi hak dia, gitu ya? Hilang haknya. Tidak ada penjelasan kayak seperti itu. Itu cuma jelas itu ketika dia lahir ke bumi. Maria punya tugas, dipercayakan untuk dilahirkan aja. Oke, yang paling berkuasa di surga itu yang mana? Bapak atau Yesus yang paling berkuasa di surga? Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu satu, Pak. Yang Bapak tidak mengerti, tadi kita jelaskan. Enggak, saya tanya doa. Yang paling berkuasa itu yang di surga, yang paling berkuasa nih, Bapak atau Yesus? Yesus dan Bapak adalah satu, mereka setara. Punya kekuasaan yang sama. Oh, berarti ada dua yang berkuasa setara. Tidak, sama. Tadi setara. Sama satu. Cuma itu Pak, itu tugas fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi ketika Bapak ingat percaya gini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak atau Sang Firman itu, Allah Roh Kudus itu satu Pak. Tidak terpisahkan. Ketika dia turun ke dunia menjadi manusia. Nggak usah turunin lagi, udah naik. Bang, nggak usah turunin lagi. Sekarang udah naik, kok diturunin lagi sih? Penjelasan. Ketika dia turun ke dunia, dia turun menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Ya, dia ada juga di surga. Karena itu ide Bapa, firman-Nya Bapa, seperti Bapa punya pikiran. Bapak punya ide, saya kasih contoh. Ketika Bapak membuat Dina satu rumah dan Bapak tapi saya ini bukan Tuhan, Bang. Ini contoh supaya Bapak mengerti. Ya, oke, nanti saya balikin contohnya ke Tuhanmu ya. Saya tidak ini supaya Bapak ini gambaran. Yang mau nanti contoh kamu yang nabok sendiri loh nanti. Gambaran. Kalau gambaran kamu ke manusia, berarti Tuhanmu kalau tidak saya gantian, udah cukup. Saya tidak mau kasih contohkan Bapak. Saya saja. Ya. Supaya Bapak jangan ngomel-ngomel. Ya. Ya. Saya membuat satu gambaran atau satu dina rumah dan saya buat rumah itu sangat indah dan bagus. Nah, dina itu kan mulai dari pikiran saya. Ya, mulai saya gambar itu saudara dalam pikiran saya dina itu rumah itu ketika buat jadi satu rumah ya orang datang bertanya bahwa ini siapa buat saya, orang kenal saya lewat rumah itu. Nah satu saat rumah itu dibongkar ya tetapi dena atau gambaran rumah itu tetap ada di dalam pikiran saya, tidak pernah hilang.
Begitu juga firman, ketika firman Allah turun menjadi manusia, ya. Dia ketika dia mengalami kematian, artinya dia turun ke dunia, bukan berarti dia tidak ada di sorga. Karena dia itu firman Allah, ide Bapa. Pak Jimmy, Anda ngomong apa sih kok jadi muter-muter, Bang? Lo ini kamu kasih contoh, Pak. Itu kasih contoh. Oke, gantian Kok ya. jiwa dan roh. Boleh gantian Pak Jimmy. Pak, Gini dengar, Pak. bang, wajar aja kalian gak terima karena kalian Boleh gantian Pak Jimmy, gantian ya. Saya lagi ya. kalian itu hanya bisa panggil Allah tapi tidak kenal, bang. Iya. Lu diam dulu anakku, martir. Jangan sampai ada kunci dongkrak gue salah gunain nih. Gue lagi sabar nih. Saya kan sama Jimmy yang ngomong. Jadi menurut Pak Jimmy, Anda menganalogikan Tuhan Anda dengan Anda sendiri. Berarti Gambaran, Pak. Ya, Karena manusia saya dulu yang ngomong. Kan Anda udah ngomong panjang tadi. Ya silakan. Jadi menurut Anda, Tuhan Anda itu ada fisiknya di surga, betul? Sebagaimana Fisik analogi roh. Anda, betul? Fisik roh dia tuh bukan kayak angin. Roh ada itu fisik, ada gimana ada tubuhnya. fisik roh apa? Kan Anda Tubuh tadi roh. dengerin, tadi kan Anda menganalogikan Tuhan Anda terhadap Jimmy sendiri. Ya. Artinya Tuhan Anda itu punya fisik di surga, yaitu Yesus laki-laki, anak Maria, betul? Iya benar. Berarti Tuhan Anda itu laki-laki punya fisik di surga, namanya Yesus. Di dalam diri Yesus itu ada roh, ada pikiran, betul? Iya. Di dalam diri Yesus ada Bapa, ada Roh Kudus. Ya satu. Satu. Jadi Bapa itu sekarang terbungkus atau dibungkus oleh fisiknya Yesus, betul? Bukan bungkus. Di mana? Perkataan Bapak yang bungkus itu sebenarnya bungkus mana sampai yang bungkus? Dibungkus dagingnya Yesus. Lalu kayak saya perkataan Bapak punya daging bungkus pikiran Bapak. Ya memang kan di dalam daging ada pikiran. Loh itu jangan kata bungkus. Itu tidak baik kata bungkus. Hilanglah bungkusnya. Kalau begitu Yesus ini laki-laki, di dalam diri Yesus ada Bapa, ada Roh Kudus, betul? Iya, satu. Oke, satu. Pertanyaan selanjutnya, Yesus ini masih anak Maria atau bukan lagi? Secara fisik dia anak Maria. Masih anak Maria cukup. Jadi Tuhan. Ketika dia surga dia anak Bapa. Loh, ketika anak Maria di mana? Kalau anak Maria sekarang ada di mana? Dia sudah ada dalam kerjaan surga. Dia sudah ada di surga. Berarti Yesus ini masih anak Maria dong di surga. Dia punya fungsinya. Saya nggak nanya fungsinya. Anak Maria sekarang ada di mana? Di surga atau di neraka? Sudah masuk surga. Surga. Berarti Tuhanmu anak Maria di surga, betul? Iya. Ya udah ngomong dari tadi, kenapa sih? Anak Maria. Sekarang terakhir Tuhannya Maria di surga siapa? Ya. Tuhannya Maria di surga sekarang siapa? Yesus. Ya berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, namanya Yesus, betul? Benar, tepuk tangan. Gitu dong dari tadi susah amat. Nah, pahamnya teman-teman ya, ini Pak Jimmy jujur orangnya. Enak diskusinya Pak Jimmy. Beda sama Kristen lain diskusi, dia jujur. Entar dulu Pak Jimmy, saya dulu Pak Jimmy. Entar dulu. Saya beri apresiasi Pak Jimmy ini diskusinya jujur, tidak berlete-lete, mengakui bahwa Tuhannya Maria, Tuhannya Pak Jimmy adalah anaknya Maria. Kan enak diskusinya begitu Bang. Anak Maria itu Allah, Tuhan. Iya, Tuhannya Maria adalah anaknya Maria di surga, namanya Yesus. Ya dia anak Allah. Anak Maria. Anak Allah. Anak Maria di mana? Ketika di bumi dia anak Maria, dia lahir di bunda perawan Maria. Berarti anak Maria hilang. Anak Maria yang sudah naik ke surga. Berarti yang di surga itu Tuhanmu anak Maria dong. Yang Bapak pertanyaan itu pertanyaan yang konyol. Kok konyol, ini kan Tuhanmu. Pertanyaan yang tidak masuk akal. Loh ini justru ini supaya akalmu berfungsi bro.
Ya, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak itu salah. Bukan menjebak, ini kenyataan orang Marianya. Mencari-cari kesalahan padahal tidak ada kesalahannya. Salah nggak kalau saya tanya anak Maria ada di mana? Ya, anak Maria sudah masuk surga. Berarti kalau di surga itu anaknya Maria, berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria dong. Iya, Tuhannya Maria, anaknya Maria. Nah itu Tuhannya Maria, anak Maria, Tuhan kamu anak Maria kan Maria, gitu. itu sebagai manusia, tetapi ketika di surga dia anak Allah. Halo, anak Maria di mana? Hilang. Gimana? Anak Maria ketika ada di bumi aja. Berarti di surga bukan lagi anak ibu, beda, dipisah. Ketika dia di dunia, dia itu pernah lahir di perawan seorang Maria. Iya. Di bumi anaknya Maria, di surga anak Maria lagi nggak? Atau bukan lagi? Anak Allah. Oh, berarti anak Maria hilang. Anak Allah cukup sampai di situ aja, anak Allah. Ya, anak Maria di mana? Hilang apa gimana? Dia pernah Maria pernah melahirkan seorang ibu, itu aja. Oke, jadi di surga ini Maria dan Yesus mantan anak, bukan lagi anak. Itu tidak perlu dijelaskan. Loh, kenapa enggak? Tidak perlu dijelaskan karena pemahaman Bapak itu tidak bisa nyampe kepada saya cuma nanya, enggak saya kan cuma nanya Bang Jimmy. Gitu loh. Saya ini loh saya ini manusiawi Bang. Saya itu nggak mau dengerin dulu Bang. Menyelami pikiran Bang, Abang Jimmy, saya itu nggak mau. Abang, ntar dulu Abang, gantian Abang. Salah, karena Alkitab itu Bapak tidak bisa menyelami dengan akal Bapak. Iya. Percaya Yesus. Bapak kalau percaya Yesus baru Bapak bisa menyelami firman Allah Alkitab. Gitu. Karena di luar Kristen tidak bisa menyelami Alkitab. Tapi Pak Jimmy sendiri kok bingung Pak Jimmy? Kenapa Jimmy? Kalau begitu saya tanya, anak Maria kalau begitu terakhir Bang, dengerin Bang, status Maria dan Yesus sekarang di surga, status anak atau bukan lagi anak statusnya? Ya, Maria itu Maria itu dia hamba. Oh, paham. Sama dengan saya. Paham sudah. Dengerin kesimpulannya begini. Di bumi Yesus itu anak. Di surga anak menghamba ibu di surga. Betul? Yesus itu ketika Oke, cukup udah paham kita. Jadi sekarang dulu Pak. Jadi di surga gantian dulu Pak Jimmy. Gantian dulu. Kembali kepada Pak Jimmy gantian dulu kenapa? Jadi di surga ini Yesus penguasa, Maria hambanya Yesus. Iya, Yesus hambanya. Jadi pernah lahir di seorang. Ya, paham. Udah kita paham udah. Itu perawan Maria. Udah paham kita. Jadi Maria ini hambanya Yesus. Betul? Bukan lagi anaknya. Anak dan hamba. Oh, anak dan hamba juga gimana ceritanya? Yesus ada nggak teman-teman Muslim gimana bisa menjelaskan anak dan hamba ini? Aduh, saya ini kok kehabisan bodrek ini Bang. Bang tidak bisa mengerti. Bapak tidak bisa mengerti. Saya menjelaskan dari ujung sampai ujung juga Bapak tidak bisa mengerti. Apa maksudnya itu Bang, anak dan hamba? Gimana itu anak? Percaya Yesus. Sudah Bang. Kita tanya balik dulu Bang. Tanya balik Bang. Bapak tidak bisa mengerti firman Allah. Diam dulu. Bapak tidak bisa mengerti. Susah untuk mengerti karena susah ya Bang ya. Bapak susah untuk mengerti karena Bapak sudah sholat ke Yesus, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau mau mengerti ini Bang, kalau mau mengerti ini pakai akal atau pakai iman? Ya. Kalau mau mengerti ini jadi satu. Oke. Masuk akal nggak di surga itu ibu jadi hamba? Masuk akal nggak Bang? Ya, masuk akal nggak? Masuk akal lah. Mau masuk akal. Di bumi Yesus anak, di surga Maria hamba, betul ya? Semua manusia itu dihamba. Oke. Jadi Maria ini menghamba kepada bekas anaknya, betul?
Itu logikanya, itu logika apa perkataan Bapak. Tadi katanya begitu. Bapak punya pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang itu untuk Muslim aja, Islam aja. Iya kan saya nanya baik-baik ke Bang Jimmy. Tetapi yang mau mengerti firman Allah itu harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau Bang Jimmy berdoa itu misalnya nih Bang Jimmy berdoa seperti berdoa kepada Bapa atau berdoa kepada Yesus? Berdoa kepada melalui Yesus kepada Bapa. Oke, yang mengabulkan doa siapa? Bapa atau Yesus? Bapa dan Yesus jadi satu. Yang mengabulkan doa siapa? Yesus, Bapa sama. Ya, kok Yesus dan Bapa sama? Yesus, Bapa, kita panggil Allah Bapa sama. Jadi yang mengabulkan doa Bapa atau Yesus? Yesus dan Bapa. Jadi dua. Satu. Ya kan Yesus itu masih ada fisiknya. Yesus sudah bangkit. Iya kan di surga masih ada fisiknya. Fisik roh. Yakin fisik roh. Iya. Oke. Tadi Anda mengatakan sebagaimana Lukas 22:30 di sana nanti kamu akan makan dan semeja dengan aku. Yang makan itu roh atau ada fisiknya? Ada fisiknya, fisik roh kan. Loh, ke apa maksudnya fisik roh? Abang pakai akal dikit. Oh, Bapak tidak mengerti. Percaya Yesus baru bisa mengerti. Oke, yang duduk itu ada fisiknya atau tidak yang duduk? Duduk di mana? Karena di sana Lukas 22:30 kamu akan duduk semeja dengan aku. Fisik roh. Fisik Kalau orang yang roh. mengerti fisik roh itu cuma orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi nggak perlu pakai akal itu, pakai iman itu. Akal itu akal. Bagaimana dicerna akal yang dimaksud dengan fisik roh? Bagaimana coba? Bagaimana supaya? Cuma akal di luar Yesus itu tidak bisa dapat. Artinya itu iman Cuma itu bang. Akal Kristen saja yang dapat. Coba Anda jelaskan pakai akal apa maksud fisik roh? Pakai akal bang. Nah, saya dengar, saya bertanya berapa. Ketika Bapak mati, ya, ketika Bapak mati. Enggak usah mati. Apa penjelasannya fisik roh supaya orang mendengarkan masuk akal? Apa itu fisik roh? Saya mau menjelaskan ini. Ya. Fisik roh aja bang. Apa yang dimaksud dengan fisik roh? Fisik roh itu fisik Tuhan itu punya fisik, punya pribadi. Ya, punya pribadi. Fisik itu punya rambut nggak bang? Ya, punya fisik rambut. Punya rambut, punya gigi, punya mulut. Punya semua ada punya. Berarti fisik bang, bukan roh. Fisik roh. Berarti kalau dia makan lewat mulut dikunyah bang ya. Ya. Pertanyaan begini, ketika Yesus itu bang bisa memegang tidak? Bisa memegang tidak ketika di sana bisa
perempuan. Perempuannya siapa bang? Ya, kita manusia. Oh, berarti Anda jadi perempuan nanti? Bukan. Lah, justru itu Bapak harus percaya Yesus. Barusan ngomong. Bapak harus percaya Yesus supaya Bapak mengerti. Iya, saya tadi mendengarkan membaca Yesus itu kan jadi pengantin laki-laki. Iya. Anda juga menjadi pengantinnya toh? Iya. Nah, berarti Anda menjadi perempuan nanti di sana? Bukan. Bapak harus percaya Yesus baru Bapak bisa mengerti. Kalau begitu Yesus kawin dengan laki-laki juga? Bukan. Kawin manusia dengan kawin ilahi itu beda. Oh, kawin ilahi langsung. Iya. Buset dah, kawin ilahi apalagi nih? Iya, justru itu. Kawin di dalam surga yang dimaksudkan Allah, dimaksudkan Tuhan itu beda dengan kawin manusia. Caranya coba bagaimana caranya kawin ilahi, Bang? Gimana, Bang? Bicara kawin itu kan menikmati kesenangan, ketenangan. Jadi di surga itu menikmati kesenangan dan ketenangan damai sejahtera. Itu yang namanya kawin. Kawin ilahi ya. Bukan kawin berhubungan badan dengan kayak seperti manusia. Gue nggak bilang berhubungan, kagak. Jadi Nah, nanti itu kan kamu Bapak punya tujuan ke situ. Enggak. Saya nggak ngomong kayak gitu. Berarti nanti ini Pak Jimmy istrinya Anda diperistri oleh Yesus. Tidak jelaskan itu, Bapak cuma bisa mengerti ketika Bapak percaya Yesus. Di Itu sini aja. di sini kawin dan pengantin, abangku. Ya, tidak bisa disampaikan istri dan suami. Gimana sih, ya? Pengantin laki-laki cukup itu. Bagaimana cara supaya saya ngerti, Bang? Dibaptis dulu. Ya. Yang bisa Bapak mengerti, Bapak harus percaya Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tidak begitu, bawa binasa, mati kalau dalam saya dosa Bapak. berarti langsung saya nggak usah pakai akal dong kalau gitu. Ya, ketika Nggak usah pakai Bapak akal. percaya Yesus, akal Bapak akan akal dari Tuhan Yesus itu akan bisa mengartikan Bapak. Roh Kudus itu Jadi kalau saya akan percaya, mengilhamkan dan ya Bapak kalau akan jadi, mengerti. ya cukup. Jadi kalau nanti saya percaya Yesus, saya harus nggak punya akal gitu ya? Tidak. Akal Bapak melebihi akal Bapak sekarang ketika Bapak. Oh, jadi akal-akalan, melebihi akal artinya diakal-akalin. Akal Bapak itu seperti akal Yesus, artinya hikmat Yesus. Wih, diakal-akalin gitu ya? Bukan, itu Bapak punya perkataan Bapak. Terus bagaimana bisa masuk akal? Yesus, hikmat Bapak seperti hikmat Yesus. Oke. Nah, jadi ketika kita debat dengan Bapak tidak bisa samakan pikiran kita dengan pikiran Bapak. Jadi Tapi Anda sekarang lagi mikir nggak sih? Ya. Anda ini lagi mikir apa enggak? Ya, masih mikir. Saya masih mikir. Ya, coba Anda pikir pakai akal. Ya, siapa nanti pengantinnya Yesus? Coba pakai akal lah mikir. Pengantin apa? Oke, Anda berarti Yesus nanti kawin dengan laki-laki dan perempuan, betul? Tadi Bapak saya sih jelaskan berbicara tentang kawin di surga itu berbicara tentang ketenangan, kesenangan, damai sejahtera. Iya, artinya bukan Yesus ini hubungan badan. Saya nggak nanya hubungan dengan badan, saya nggak ke sono kok. Karena Bapak mengatakan bahwa Bapak itu punya tujuan ke sana karena Bapak bilang saya akan jadi Anda wanita. jangan membaca tujuan saya nggak ngomong begitu. Karena Bapak bilang saya akan jadi wanita. Itu tujuan Bapak ke sana kan? Kagak, Anda tetap laki-laki di sana. Jadi Anda Yesus kawin dengan laki-laki juga. Gimana sih? Bapak tahu arti kawin? Bapak tidak tahu arti kawin di surga sana. Arti kawin apa arti kawin? Ya. Arti kawin di surga sana itu yang tadi saya bilang damai sejahtera, ketenangan, hidup bersama Yesus. Siapa yang ngajarin begitu? Nggak ada tafsiran kayak gitu. Bapak, itu ada dalam firman Tuhan tertulis seperti itu. Di mana? Orang Wahyu. Coba baca Wahyu. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Nah. Di mana Anda belajar kayak gitu, Bro? Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu mengatakan begini seperti ini, Pak. Ya, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ya. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kerajaan surga itu bukan soal kawin mengawini, tetapi itu ini penjelasan, Pak. Bicara soal kawin mengawini seperti manusia kawin, tetapi damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus di surga sana. Nah, itu dalam Alkitab. Kamu percaya nggak, Bro? Yesus itu masih punya fisik di surga? Yesus punya fisik bukan fisik seperti daging, tapi fisik roh. Oke. Kamu tahu nggak kalau Yesus itu di surga punya paha? Ya. Di surga itu Yesus sebagaimana tertulis di Wahyu 19:16, di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja segala raja.
Ada pahanya bang, ada tulisannya. Lah memang Yesus itu kan punya fisik kan. Punya fisik. Fisik Yesus ini jelas jenis kelaminnya apa? Ya. Tidak usah menjelaskan itu, kita tidak menjelaskan sampai situ. Saya ulang kembali. Yesus ini fisiknya di surga jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Yesus itu sama dengan manusia, karena lahir seperti manusia. Laki-laki dong. Laki-laki atau perempuan nih? Yesus itu mempelai laki-laki, itu aja. Oke, berarti Yesus laki-laki. Ya. Nah, pantasan dia pakai jubah, nggak mungkin dong perempuan pakai jubah. Mempelai perempuannya siapa, Pak? Dianya si Jimmy. Oh, jadi Jimmy nanti di surga berubah jadi perempuan. Bukan. Hanya orang yang Kristen yang percaya Yesus saja bisa mengerti itu. Harus jadi Kristen dulu baru paham. Iya, nah, bagi Pak Jimmy yang percaya dengan Yesus Tuhan, perkawinan itu artinya apa? Perkawinan itu artinya di surga itu pesta anak domba. Pesta anak apa tuh? Perjamuan di surga itu berbicara tentang ketenangan, kesenangan, damai sejahtera. Buset dah. Oh, itu artinya perkawinan berarti ya. Air mata di sana. Tidak ada ratap tangis di sana. Itulah perkawinan. Ya udah kita sambung dulu Ustaz Alip. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Alip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alip mau pusing nggak? Ustaz Alip mau pusing nggak? Ya, bantu aku Tat. Udah kenyang aku pusing. Tapi aku sedikit kasih info dulu ya. Sedikit kasih info dulu. Itu kan saya dapat kabar yang tadi sore mualaf itu. Dia kan sudah pulang ke rumahnya dan alhamdulillah istrinya juga mau syahadat bersama keluarga pasangannya. Dan beliau ini lagi ngantri di bawah dari tadi live ini. Oh, namanya siapa? Namanya biar saya masuk naikin. Aku nggak tahu namanya siapa ya. Mungkin yang akun tadi itu kali ya yang. Oh ini ada di bawah Firman Gustian. Tunggu, saya turunin satu dulu. Itu. Udah saya turunin yang bangkit, yang martir saya turunin juga ya. Ya udah. Firman naikin Firman itu loh, Firman. Bentar. Sorry ya Pak Jimmy ya. Bentar ya Pak Jimmy. Oh, Gurunda kepental ini. Dia ntar dipanggil lah. Di telepon. Assalamualaikum Bro Firman. Ya, Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar? Masya Allah. Alhamdulillah sehat Pak. Silakan Ustaz Alip. Diwawancara dulu Ustaz. Ya, Ahi Firman dapat kabar katanya pasangannya juga mau nyusul syahadat ya. Alhamdulillah Pak, betul. Alhamdulillah. Berapa orang? Ada anak juga sekalian? Kalau anak 2 Pak, 2. Ya, berarti turut mengikrar juga ya anaknya ya, sekalian ya. Pak Jimmy di mute dulu ya Pak Jimmy, noise Pak Jimmy ya. Bro Firman malam ini apa besok? Tergantung orang bapak kalau ada waktu ya. Ya kalau sekarang boleh aja, tinggal nelpon Bang Juma kok. Iya, mending sekarang aja Pak. Baik. Kalau sudah siap sekarang. Enggak masalah itu Pak. Bahkan dari tadinya kami tunggu kan. Oh maaf. Nggak kepantau, maaf. Iya, saya nggak tahu sih. Kalau saya tahu saya naikin. Iya betul. Untung ada ustadz kita naik. Tunggu ya, saya coba telepon Bang Juma, mudah-mudahan beliau belum tidur ya. Sambil nunggu Bang Zuma ya. Anaknya usia berapa tahun paling dewasa Pak Firman? Kalau yang paling dewasa Pak udah 11 tahun ya, udah kelas 6. Oh, udah 11 tahun. Udah pernah dibaptis juga ya? Ya, begitulah Pak. Oke, baik. Sebaiknya dia kan masih anak-anak, ngikutin orang tua ya. Kalau nanti sekiranya kesulitan, tetap dia ikut ikrar sebisanya. Nanti kalau kesulitan boleh diulang, dibantu oleh Bapak dan didampingi oleh Ustadz di situ. Lihat dulu di bawah. Bang Kia Akang. Oh iya, Gurunda ada masih di bawah, belum minta naik Bang Andi. Memang anak-anak di bawah umur perlu syahadat juga ya Ustaz Alip? Ya itu pernah dikafirkan, dibaptis. Ikut aja makanya.
Oh iya juga. Ikut syahadat sebisanya, nanti kan dibimbing pelan-pelan. Itu paling solusinya. Siap. Tapi kan anak kecil nggak boleh open cam kelihatan itu. Udah 11 tahun nggak apa-apa, Bang Andi. Aman, nggak bakal lompat, aman. Ini yang noise siapa ya? Di YouTube nggak apa-apa, anak kecil masuk. Oh, Bang Andi feedback suaranya Bang Andi. Feedback gimana sih, kagak lah. Cek. Nah, sekarang nggak aman. Cek dulu Banyuma di bawah tuh. Belum. Halo Pak. Bentar ya, saya cek lagi. Ya, Pak Jimmy, kenapa? Pak. Iya Pak. Ini apa perlu saya kirim KTP istri saya juga Pak? Oh iya Pak, kirim Pak, perlu. Perlu ya. Fotonya aja ya Pak ya, nggak usah fisiknya ya. Oh baik Pak, baik. Dikirim ke ini ya, ke Inspirasi ya. Boleh juga Pak. Saya kan nggak tahu nomor Anda. Oh, kasih nomor Bang Andi lah biar cepat Bang Andi. Iya, dibikin satu pintu atau ini aja sama kan ada Ustadz Bakri juga kalau nggak salah nanti di sana. Lewat beliau juga bisa kirim ke kita itu biar nggak kesulitan. Sekarang ada nomornya kan, Ustadz Bakri? Ada. Oh ya siap. Atau nanti Gurunda naik ya. Ada baiknya juga sebenarnya nanti dia dipimpin oleh Pak Bakri di sana, kita menyaksikan itu baik juga, itu bagus. Tadi asik saya nggak baca WA apa, maaf ya Tad. Aman. Kan lagi pusing. Iya. Sabar ya teman-teman. Berapa orang tadi anaknya sama istrinya ya? Iya. Pak Firman domisili di mana Pak Firman? Aceh. Aceh Pak. Nah ya Allah, Masya Allah. Nah, ini Gurunda udah masuk nih. Sekarang lagi koordinasi Bang Juma, istrinya sama anaknya sekaligus Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bang Juma udah tiduran istirahat, dipanggil paksa. Apa Bang Andi? Tadi saya tuh sempat turun ya? Iya, kepental Gurunda itu. Oh gitu. Jadi syahadat. Salah jadi. Lagi koordinasi dulu dia. Pak Jimmy selamat menikmati ya. Semoga Pak Jimmy juga ikut tercerahkan. Pak Jimmy mau di atas mendengarkan jadi saksi atau gimana Pak Jimmy? Enggak apa-apa. Buka mute-nya Pak Jimmy. Saksi apa itu? Syahadat. Jadi orang yang mualaf itu. Ya, Bang Firman ini berhenti menuhankan anak manusia, termasuk istri dan anaknya. Orang yang mualaf itu orang yang walaupun Kristen tapi dia belum mengenal Yesus. Berhenti menuhankan Yesus. Itu dia tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Salah Bang. Saking dia kenal sama Yesus, jadi dia mualaf Bang. Salah. Tidak, itu tidak kenal. Orang yang tidak kenal tidak bisa keluar. Masa sih? Obati dulu nih Bang Juma, satu orang dua orang nih Bang Juma, ini anak si Jim ini. Itu Kristen KTP itu. Orang yang menuhankan Yesus itu anti Yesus. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan kok jadi dituhankan. Artinya orang yang menuhankan Yesus itu anti terhadap ajaran Yesus berarti. Siapa yang bilang? Ayat mana yang? Yesus di dalam Yohanes 11:42 Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu jelas itu. Jadi kalau ada orang yang menuhankan Yesus berarti orang yang tidak mengenal Yesus, alias anti Yesus, alias anti Kristus. Utusan itu dia datang dari Bapa, itu arti utusan. Iya, emang betul.
Yesus datang dari Bapa. Turun Semua yang menjadi manusia banyak, itu, menjadi semua manusia. manusia itu datang dari Bapa. Enggak ada manusia datang dari pohon. Iya. Seperti hikmat Bapa, firman Bapa tuh yang jadi manusia. Loh, alam semesta ini firman Tuhan jadi alam semesta ini. Semua Menjadi manusia itu, manusia. iya, semua manusia itu berasal dari firman Tuhan. Baca Matius 4 nomor 4. Itu kata Yesus. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti orang itu tidak mengenal Yesus, atau paling tidak dia antikristus. Itu cuma perkataan Bapak aja. Oh, itu kata Kristen tidak Yesus. seperti itu. Aku tahu Kristen bahwa tidak kayak gitu. yo memang Kristen memang tidak kayak ajaran Yesus, betul. Karena Kristen itu adalah ajaran anti Tuhan. Ayat mana yang mengatakan seperti itu? Yesus itu manusia kan? Sementara Tuhan pencipta Yesus alam itu semesta ini manusia bukan dan manusia Tuhan. kan? Yesus itu manusia dan Tuhan. Yesus itu Nah, manusia itu dan ajaran siapa? Ajaran siapa Yesus itu manusia dan Tuhan? ajaran Alkitab lah. Oh, ajaran Kristen. Ya kirain ajaran Yesus. Kan sudah kubilang tadi, Bang. Kristen itu anti Yesus. Siapa yang mengatakan? Saya begini saja. Buktinya Yesus mengusir orang Kristen di Matius 7. Begini saja Pak. Dengar. Yesus berdoa dan melakukan mujizat pakai nama siapa? Atas nama Bapa. Tuhan. Coba mana tunjukkan ayat bahwa Yesus berdoa pakai nama Bapa. Ya. Coba Anda baca Yohanes 17. Coba Bapak yang baca. Ya, Anda lah yang baca. Kan saya ngajar Anda. Jadi Anda yang perintah saya. Karena kan Bapak cari dalilnya kan. Yesus tidak berdoa. Jelaskan tuh. Demikianlah Yesus menengadahkan tangan ke langit dan berkata. Itu ngapain dia mengangkat tangannya ke langit? Ngapain? Menari, tari lilin. Iya. Lalu dia berdoa kepada siapa? Dia melakukan mujizat pakai nama siapa? Lah Bapak lah. Ya. Bapak baca kisah para Rasul 2 nomor 22. Coba aja terus. Belum selesai kan? Yesus berdoa dengan nama Bapa. Dia berdoa kepada Bapa. Bukti Yesus itu bukan Tuhan karena dia berdoa. Pada saat ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa itu sebagai manusia, Pak. Loh, Bapak itu tidak pernah jadi manusia. Yesus berdoa sebagai manusia karena memang dia manusia. Perkataan Bapak saja. Itu perkataan Bapak saja. Yesus berdoa itu untuk membuktikan dia Tuhan. Izin Pak Ustadz. Itu Yesus berdoa sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Nah, contohilah Yesus. Yesus berdoa kepada siapa? Izin Gerunda, ini Pak Firman udah masuk. Pak Firman. Ya. Ya. Gimana? Perbanyak makan vitamin, Bang. Udah bisa biar kita sehat mulai, Pak? otaknya. Iya, silakan. Ada istrinya? Ada Pak. Baru saja dia ngambil apa nama itu kerudung ya, jilbab. Open cam aja. Anaknya di samping kanannya aja nggak bisa masuk video. Anak aja sama istri. Karena di Aceh mayoritas pakai jilbab Pak. Saat berdoa dia manusia. Saat bangkitkan orang dia Tuhan. Apa itu? Tuhan kayak PLN, mati lampu kadang nyala kadang on off Gerunda. Anti Yesus. Itulah dibilang antikristus. Makanya saya katakan dari dulu, sudah dari 20 tahun yang lalu, agama Kristen itu agama anti Tuhan. Pengirim. Anak usia berapa tahun? Udah saya kirim KTP-nya Pak.
Ya, Siap. sudah ada Aman. KTP-nya. Betul, agamanya Kristen. Bang Firman ditanya anak usia berapa? Yang pertama Pak 11 tahun Pak. Yang kedua? Yang kedua 8 tahun masih kelas 2 SD ya. Perlu ikut syahadat nggak tuh banyak anak kecil? Ya boleh. Boleh sekalian ya. Anaknya itu sudah dibaptis juga di apa? Di doktrin Jemba Makhluk. Banyak air di kolam ini. Dia merasa terancam dan mencoba masuk ke dalam lumpur dan menginap di dalamnya. Ayo, bukan ke dalam lumpur. Ya, buka kamera biar kita mulai. Di dalam sana, ya kan? Bukan ya. Kita langsung ucap dulu. Kita harus mengingatnya dengan tali. Oh iya. Ya. Istri langsung ya Pak? Ya, istri dulu. Oh iya. Kalau aku tadi udah kan Pak? Udah. Kalau mau ditemenin bareng nggak apa-apa sebenarnya. Ya kan sudah bareng ini Dek. Udah bareng ini, udah bareng. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ya, assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Belajar orang itu di sini Pak. Ya, Masya Allah. Ya, kita langsung syahadat ya Ibu ya. Iya Pak. Ikut juga ya. Dengar. Ikut ya, ikuti pamannya ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim. Jadi hari ini ya kita sahadatkan satu keluarga, kita selamatkan jiwa-jiwa ini dari ajaran penyembahan terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Anak-anak sekalian dan ibu bisa mengikuti saya sedikit lagi. Ya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, dipanjangkan umurnya dan menjadi tokoh untuk agama kita dan bangsa kita yang kita cintai ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita untuk membacakan doa. Semoga apa yang didoakan pada kali ini bisa dikabulkan oleh Allah. Silakan. Masya Allah, Gurunda, terima kasih. Ada yang lain mungkin? Silakan Pak Ustadz, langsung. Baik, kita berdoa ya sejenak. Kita mohon kepada Allah di momen yang sangat indah ini. Alhamdulillah malam ini sudah satu keluarga, sehingga tidak perlu ditanyakan lagi anak, istri dan sebagainya ya. Kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Tetapkanlah hidayah-Mu pada diri kami ya Allah. Juga kesehatan dan kekuatan pada kami ya Allah. Dan limpahkanlah rizki-Mu kepada kami semua ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, kami memohon semua ya Allah, kami memohon ridho-Mu ya Allah dan jannah-Mu ya Allah, dan lindungilah kami ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari murka-Mu ya Allah dan neraka-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna al qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum dilanjut kepada para guru semua ya, suatu kabar yang sangat gembira. Allah berikan kemudahan, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, dilembutkan hatinya, tidak merasa kesulitan di sini. Akhirnya satu keluarga menjadi mualaf, suami, istri dan anak tercinta ya. Kami doakan semoga tetap istiqomah dan genggam kuat-kuat imannya, jangan sampai lepas iman Islamnya hingga akhir hayat, karena itu adalah bekal kita menuju kehidupan yang abadi, yang bahagia, yaitu menuju jannahnya Allah. Mungkin dilanjutkan oleh guru yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya, yang penting anak-anak kita, siapa namanya kalau boleh tahu tuh anak-anak kita tuh yang 11 tahun dulu? 11 tahun. 11 tahun Eko Pratama Harifa, Pak. Eko Pratama. Masya Allah. Kalau nomor 2 Kelvin Zionatan. Dulu pernah dibaptis semua itu ya? Penyerahan, Pak. Nanti adik-adik kita ini Ustadz Alif dibikinkan juga lagi kali keterangannya, Ustadz. Kan belum punya identitas. Ya dibikinkan aja keterangan, ikut sama keluarga gitu ya. Boleh, nanti kita coba atur. Soalnya dulu pernah penyerahan gitu loh. Ya, salah itu ada NIK-nya ya, Bang ya. Ada surat baptisnya nggak itu? Nggak ada, Pak, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Udah pada disunat belum tuh bocah-bocah? Kalau yang besar udah, Pak. Yang kecil masih belum. Ya udah, kalau mau sunat nanti kasih tahu kita ya. Baik, Pak, baik. Iya. Tunggu ada libur panjang lah, Pak. Gimana Pak Firman? Tunggu ada libur panjang. Oh iya, karena biar nggak mengganggu sekolahnya ya.
Ya. Tuh. Ini Firman ini kayak wajahnya UAS loh, setelah beli Somad. Suaranya kayak Jenoni MJ. Nah, bahasa itu Pak. Iya, sekilas ya. Iya benar. Dan ini tidak lepas dari dakwah saudara kita, guru kita juga yang di Aceh ya. Masya Allah, beliau ini tetap sambil berdakwah, sambil bekerja, sambil berkomunikasi, sambil interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar dalam hal pekerjaan. Boleh lihat nggak? Masih ada di situ nggak orangnya? Mas Pak, masih. Mana? Gitu dong. Masya Allah. Masya Allah. Luar Pak biasa. Mandor, Pak Mandor. Dapat saudara lagi kita Ustaz. Ya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Insya Allah berkah manfaat untuk Ustadz ya. Semoga menjadi sebab dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berkaitan dengan nasihat-nasihat, saya rasa Pak Ustadz juga sudah banyak menyampaikan. Karena Ustadz ini beliau terus terang katanya sama yang kerja itu, yang di tempatnya sambil kerja seru sambil dengerin diskusi di ruang-ruangan inspirasi, menyimak Bang Zuma, suruh dengerin berkali-kali tanpa ada paksaan. Gitu katanya beliau sampaikan. Bolehlah diceritakan ulang Ustaz? Ya, ini kan saya lagi buat rumah itu Ustaz. Beliau ini kan kerja di tempat saya itu. Jadi saya puterin debat ini, debat lintas agama ini. Gitu Ustaz. Oh, sambil nyimak dia? Sambil nyimak. Dan ada berapa orang adiknya lagi itu? Dua lagi, insya Allah Ustaz. Masih kerabatnya? Ya, masih adik-adik apa tuh? Adik kandung Ustaz. Oh, Masya Allah. Bang izin Bang Firman tampil lagi di video, mau aku mau ambil gambar. Izin Bang, Pak Firman. Oh, baik Pak. Sama ibunya berendeng. Bisa nggak berendeng berdua sama ibu? Berendeng apa sih, berdampingan berendeng? Berendeng-rendeng. Jajar dua. Jajar dua. Ya ntar taruh dulu Bang. Oke. Mantap. Kok kayak priwet? Ustaz Alif, izin bertanya Ustaz Alif. Piye. Status pernikahannya sekarang gimana kan? Kalau status pernikahan sah, otomatis sah secara. Apa perlu agama. nikah ulang ya? Enggak. Secara hukum itu tidak perlu, hukum Islam ya, karena banyak kisah gitu kan para sahabat dan beberapa dalil juga berkaitan ya. Ketika mereka menjadi seorang mu'alaf, otomatis rumah tangganya sah, kecuali salah satunya, maka tidak boleh melanjutkan hubungan rumah tangganya kan gitu. Namun biasanya ketika mau merubah administrasi di Disduk ya, atau di KUA kan merubah surat nikahnya, maka tentu mereka untuk meyakinkan biasanya minta syahadat ulang, ikrar sebagai bukti gitu. Itu nggak masalah, dicatat ulang mau dinikahin ulang terserah, intinya kan mereka perlu bukti yang nyata gitu biasanya. Nah makanya nanti sebagai pengantar itu diantaranya adalah sertifikat mu'alafnya dari kita gitu. Oh, jadi nggak perlu nikah ulang Pak, jangan pesta lagi Pak untuk nikah lagi ya, olok duit ya Pak ya. Ustaz, nikah ulang boleh aja Ustaz kayaknya Ustaz, biar malam pertama lagi. Nah itu malam pertama lagi boleh itu. Ini kan suruh mandi dulu nih, mandi hadas besar dulu nih. Iya makanya saya menghemat waktu dan perlu ini juga dari Ustadz juga kan biar lebih nendang lagi kan. Di situ langsung aja kiat-kiatnya orang yang baru mu'alaf itu seperti apa, langkah-langkahnya kami serahkan kepada antum Ustaz. Insya Allah kita percayakan ya, bagaimana harus mandi besar, prakteknya dan sebagainya, terutama untuk istrinya yang muslimah, karena kan itu banyak juga ada aturan tersendiri untuk wanita ya, atau untuk akhwat gitu, bagaimana tentang perkara haid dan sebagainya, perkara yang dilarang ketika haid gitu kan, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat dan seterusnya. Itu yang perlu diketahui. Kalau pas lagi haid tidak boleh juga bercampur dengan suami ketika haid. Itu perlu belajar pelan-pelan. Dan insya Allah percayalah di Aceh ini kan banyak asatid ya.
banyak, para ulama banyak, dan mudah untuk belajar. Makanya sudah sangat familiar kan, ketika membaca salam pun mudah untuk jawab gitu. Insya Allah pahala antum Ustadz begitu besar, semoga Allah balas dengan segala kebaikan. Terima kasih. Kalau dari saya silakan lanjut, mungkin Gurunda atau yang lain silakan. Iya baik, saya izin menyampaikan sedikit boleh mengenai jaminan keselamatan ya, seperti judulnya nih. Kita mendapati janji ya dari Allah ya, yaitu di surat Ar-Ra'd ayat 23 ini. Bunyinya itu jannatu adni yadkhuluna wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, yaitu surga-surga Aden. Mereka memasukinya bersama orang soleh dari leluhur, pasangan-pasangan, dan keturunan-keturunan mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Di ayat selanjutnya, malaikat berkata, Salamun alaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan surga. Jadi alhamdulillah ya, Bapak Firman beserta keluarga dan anak-anak sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Artinya sudah memasuki Islamnya. Jadi dipegang teguh-teguh ya Pak ya, iman Islamnya ini. Semoga kita semua sampai nanti di surga Allah. Amin ya Allah. Ya hanya itu, silakan lanjut yang lain. Ya, Bang Dewa mungkin mau menambahkan, Bang Dewa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedatangan saudara baru ya. Dewa sih hanya mendoakan semoga Pak siapa tadi namanya? Lupa? Pak Firman. Ya, Pak Firman. Semoga istiqomah selalu, terus belajar Islam ya dari sekarang. Belajar yang namanya Islam, belajar melihat, belajar mendengar, dan gunakan hati di situ untuk menilai. Mata boleh melihat sesuatu dengan jelas, tetapi hati menilai sesuatu dengan jujur. Jadi gunakan yang namanya hati di situ, karena hati itu mahal. Allah menilai manusia itu dari hati, bukan dari kekayaan, bukan dari ketampanan, bukan dari apapun juga, tapi dari hati kita. Kalau misalkan ada hujatan-hujatan, kita tidak bisa melawan dari mereka, lebih baik kita diam saja. Itu jauh lebih bagus. Diam bukan berarti marah, tapi diam agar tidak menambah masalah. Lebih baik diam daripada bicara jadi salah. Nah itu saran Dewa sih seperti itu. Ketika menghadapi yang namanya hujatan-hujatan, terus berdoa ya kan. Tidak ada yang namanya doa yang langsung dijawab sama Allah, itu tidak ada. Semua berproses. Hanya satu doa yang langsung dijawab sama Allah, cuma doa makan, nggak ada lagi. Allah mau berikan apa? Mau tanah, opi wajah benar, langsung lep makan. Nah itu langsung diijabah itu sama Allah ya. Gitu Pak Firman ya. Semoga istiqomah selalu dalam menjalankan iman Islam ya. Dan Dewa sering mengatakan seperti ini ya Pak Firman ya, kepada siapapun juga ya. Yang namanya mualaf itu, kita belajar kisah inspirasi dari yang namanya sholat tarawih. Sholat tarawih itu bukan dinilai siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari tengah-tengah. Bukan seperti seorang Mahadewa yang jelas-jelas datang dari awal. Bukan seperti Bang Juma, Pak Alip yang jelas-jelas datang dari awal. Dan bukan juga seperti Pak Firman yang datang dari tengah-tengah. Tetapi sholat tarawih itu siapa yang sanggup bertahan sampai akhir dengan mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dialah pemenangnya. Insya Allah dia pemenangnya ya. Istiqomah selalu untuk Bapak, karena istiqomah itu berat Pak. Yang mudah itu istirahat. Nah itu istirahat mudah Pak, cuma modal guling doang sama bantal, tidur langsung. Itu Pak ya. Lanjut. Masya Allah, mantap, keren. Bang Rahmat. Ini mungkin ini ya, sekaligus juga kemarin sempat ada yang
mengatakan kita ini settingan dan sebagainya, kalian bohong dan lain sebagainya gitu. Jadi inilah informasi ya, mumpung masih banyak yang menyimak, makanya kita perlu meminta KTP dan membuktikan bahwa dia itu adalah Kristen kan gitu. Nah ini juga mungkin Bang Handi, apa perlu saya sedikit spill bahwa agama dan foto wajahnya aja? Boleh, itu penting, Ustaz Dalip. Ya, ini sebagai informasi juga karena kemarin tuh sempat ada yang mencak-mencak. Iya. Saya bilang, aduh, apa namanya? Sebentar saya cari alasnya dulu. Saya bilang kita nggak sembarang. Ya, agamanya aja yang diperlihatkan. Iya. Sama nomor itu ya jangan. Enggak, makanya paling kena ban. Wajahnya kan kebetulan pas juga tuh. Ya ini kita sampaikan aja dan ini sepintas. Enggak semua kok nomor ininya enggak ada, enggak ya. Ini juga kemarin ada yang mencak-mencak dan sebagainya. Ini kita enggak sembarangan juga gitu loh mensyahadatkan orang, enggak mungkin kita berani. Aduh, susah kali ya. Ya, sambil direkod teman-teman, nanti dijadiin PT ya buat jawaban bagi mereka. Tetap nggak di dunia nyata, nggak di koma, tetap aja ya. Iya. Mau alam settingan. Iya, mereka itu kepanasan. Direkod ya teman-teman, silakan. Ini ya, jelas wajahnya ya. Yang barusan mirip banget. Ya, ibunya ya. Nah, ini agamanya ya. Oke, jelas ya. Jelas. Dan ini bukan settingan kawan-kawan ya. Bang Ari suaranya ngayung. Oh ya, gimana? Sudah? Enggak, masih. Oh, sorry. Alip, itu ada yang bilang katanya kalau misalkan mualaf itu lebih bagus lagi nikah ulang katanya Pak Alip. Ada yang mengatakan seperti itu Pak Alip. Ustaz Alip? Ya, lu mah nggak bener wah. Lu dasar penghulu lu selalu mau nyari job aja lu. Enggak, kalau misalkan mualaf Bang Handi katanya nikah ulang. Nah Pak Alip, kalau misalkan surat nikah hilang, nikah lagi nggak sama perempuan lain? Nggak bener lu. Ya udah lanjut. Wah itu cuma suratnya doang, suratnya lah yang dinikahin. Gimana sih, masa orangnya? Oke, dia ngomong. Kalau gitu saya prioritaskan dulu bahwa teman-teman semuanya yang ingin sharing-sharing membantu para mualaf, boleh Anda salurkan bantuan Anda melalui rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Di nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73, Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kira-kira begitu. Lanjut lagi. Ya, mungkin Bang Rahmat ada yang mau ditambahkan? Menang wae dari tadi. Bang Rahmat udah tidur kali ya. Kalau mau nikah lagi nggak apa-apa, nikah lagi aja secara Islam, ijab kabul, tapi nggak usah pesta. Jadi informasinya gini, tadi Pak Firman itu tadi sore disahadatkan langsung oleh Dr. Sanihu Munir. Beliau itu sangat berkesan. Beliau selama menjadi debater, menjadi pendakwah, dia kan paling senior tuh. Bersama Ustadz Nababan, beliau tadi diberikan kuasa penuh oleh Bang Joma dan kita semua bahwa Ustadz Sanihu Munir yang mensyahadatkan Bang Firman. Jadi seumur hidup beliau baru mensyahadatkan satu orang, yaitu Pak Firman tadi. Nah, kemudian kita diskusi tadi sini, ternyata Pak Firman sudah mengedukasi istrinya. Terus kemudian istrinya alhamdulillah juga bersama anak-anaknya bersyahadat juga kemudian. Masya Allah. Kira-kira begitu teman-teman. Alhamdulillah. Cukup mungkin ya Ustaz Alip, kita tutup ya. Boleh. Atau mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu Pak Firman sebelum kita tutup sesi ini? Oh, ada Pak. Siap. Sebelumnya kami sekeluarga sangat berterima kasih ya
karena sudah disyahadakan kami dengan baik, walaupun tidak secara langsung, tapi bagi kami itu sudah sangat berharga dan sangat bermanfaat lah. Dengan niat selama ini yang kami pendam di waktu di Medan akhirnya terwujud, dan semuanya ya kebaikan orang Bapak sama kami mulai sore sampai malam ini sampai mengantuk pun ya tak ada yang bisa kami balas dengan orang Bapak. Biarlah Allah yang membalas kebaikan orang Bapak semua, dan moga juga panjang umur dan sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Begitu juga Pak, dengan meyakinkan orang Bapak dengan niat kami ini, sangat saya berani bersumpah, bila mana saya keluar dari agama Islam, bila mana saya bermain-main, biarlah maut bertindak dalam hidup kami. Ya. Jangan bersumpah Pak, biar Allah yang ini aja Pak. Itu sajalah Pak, itulah yang keyakinan saya, dan itu yang bisa saya yakinkan hati orang Pak Ustadz. Kalau kami sekeluarga bukanlah main-main ataupun untuk memanfaatkan, tidak ada sama sekali berniat seperti itu. Pak, ibunya masih ada Pak? Masih ada Pak. Minta didoakan kami yang semuanya yang ada di sini Pak, di atas sama yang di bawah. Boleh Pak? Boleh Pak. Diwakili Pak Firman aja. Pak Firman juga kan baru syahadat tadi sore. Seperti yang sudah Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih atas kebaikan Bapak dari pagi. Dari sore sampai malam ini, sampai Bapak ini juga merelakan waktunya untuk datang ke sini, dan tidak ada balasan dari kami Pak, tapi biar Tuhan yang membalas semua untuk Bapak, dan biar juga kami bisa menjalani agama Islam ini, dan doakan kami juga Pak supaya tetap kami bisa juga belajar dari A sampai Z, dan kami bisa juga anak-anak ini juga bisa belajar agama Islam. Baik. Turut didoakan semua saudara-saudara kita ya, karena kita juga berkat doa para netizen semua yang menyimak ya, dimanapun mereka berada, karena mereka juga turut mendoakan kita, dan ucapkan juga doa kepada mereka agar Allah tetap diberikan kesehatan kepada mereka gitu, dimudahkan segala urusannya dan sebagainya. Seluruh ikhwan kita atau saudara kita muslimin muslimat dimanapun berada. Iya Pak, kami doakan seluruh siapapun yang lagi live malam ini, yang mendukung malam ini, yang kami tidak kenal, kami doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan memberi rezeki dari Tuhan. Dan yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Dan sehat selalu ya Pak. Saya duluan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Telat 0,5 detik tadi. Dan mudah-mudahan adik-adik dua lagi adik kandung kami yang belum sahada, ya mudah-mudahan insya Allah ke depan bisa sahada. Amin. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi gitu aja lah Pak yang kami sampaikan. Semoga Allah menyertai kita semua. Amin ya Allah. Amin. Siap Pak Firman, terima kasih. Pak Ustadz Bakri juga terima kasih yang setia mendampingi memimpin syahadat dari jam 10 ini sampai jam 1. Masya Allah, beliau sampai datang ke rumahnya itu. Perjuangannya luar biasa ya. Mungkin itu, silakan Bang Andi atau yang lain. Ya, mungkin ada oten yang kepanasan di bawah, silakan naik aja ke atas. Pastilah ada yang kepanasan, masa sih enggak? Bohong kalau nggak ada yang kepanasan Bang Andi. Yang panas itu Lucifer. Iya, pasti itu kepanasan. Bohong kalau nggak panas. Sumpah gue. Bintang Timur.
Ya udah, untuk season kali ini kita tutup dulu dengan doa keparatul majelis atau pada Ustaz Alif. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah ya, kabar yang sangat bahagia bertambah saudara kita. Semoga tetap istiqomah sampai akhir hayat. Kita tutup sesi kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Pak Firman. Kita buka sesi berikutnya, yaitu kita buka baca acara terbaru dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak susah Firman, kali jadi silakan MC, kalau ya. mau istirahat Pak Firman. Jangan lupa mandi besar ya Pak Firman. Silakan Pak Firman. Oh baik Pak, baik. Terpaksa judul thumbnail diganti. Semuanya Pak Firman istirahat, besok kan kerja. Salam buat keluarga ya. Ajari anak-anak kita ngaji itu. Insya Allah Pak, baik. Yang penting hari Minggu kita jumpa lagi ya Pak. Amin. Hari Minggu nggak ke gereja lagi ya? Enggak lah. Pak, kan waktu Kristen pun nggak ke gereja saya Pak. Pak Firman, selamat malam pertama ya Pak Firman. Iya Pak. Ibunya yang ketawa disebut malam pertama Bang Andi. Ibunya yang ketawa itu. Sangat berbahagia ya Pak Firman ya. Iya Pak. Ya. Oke, Ya. izin saya Pak ya. Siap Pak Firman. Jazakallah. Istiqomah ya Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang tadi mendengarkan syahadat, terutama bagi umat Kristen ya, penyembah Lucifer yang kepanasan dan kesurupan, silakan naik ke podium. Silakan naik. Ini live YouTube saya udah matiin. Ganti judul. Taruh dulu. Waalaikumsalam. Aku nyusun dulu. Itu diumumkan dulu Ustaz itu. Yusuf. Taruh, diumumkan dulu itu. Yang kemarin kan hasil survei. Oh, Bang Kores lah. Ada videonya di Bang Kores. Bang Kores naik, Bang Kores. Ini res diumumkan dulu. Jadi diputuskan di situ aja. Yang terakhir dikirim Kores. Itu ada berapa kamar? 14 kamar ya? 14. Ya bisa menampung 200 orang. Itulah di daerah Lembang. Kok Lembang? Di Bukan Lembang. Lembang. Itu apa? Itu Sariater, Ciater. Wah, jangan Ciater lah. Kalau yang di Lembang itu, bentar saya cek ya. Lu mau nyampe jam berapa Ciater mah? Duh. Kirain Lembang itu. Kalau gitu diumumkannya nanti. Iya, jangan dulu lah. Kirain tadi itu Lembang. Hah? Apa? Kirain Lembang. Kalau Ciater jangan kejauhan. Yang kan ada dua opsi Bang Andi, Lembang sama Ciater. Ya kan disuruh survei Lembang doang, ke Ciater sih Bang. Ya, Bang Kores ininya sama ke Ciater 2. Ciater kejauhan berapa jam Bandung Ciater itu? Ya, yang di Hotel Radian ada. Itu dia hotel sama apa namanya? Sama villa. Ada itu. Itu juga bisa memuat 500 orang. 500 orang Bang Andi bisa di situ. Dia per villanya itu bisa 4 sampai 5 orang. Itu ada sekitar 10 gazebo, bisa 10 villa ya. Gitu Bang Andi. Sama, itu sama, statusnya sama kayak yang di Ciater. Tinggal pilih antara dua, mau Ciater atau mau Hotel Radian di apa namanya itu Lembang. Ya kalau dari Bandung ke Ciater itu butuh waktu setengah hari loh, habis perjalanan loh. Di puncak itu ya Bang ya? Bukan puncak, kok puncak? Ya wis, ini nanti aja pas finalnya aja kita umumkan. Yang penting bahannya sudah ada. Lanjut. Ya, betul. Ya. Kirain tadi yang dikirim Kores itu yang di Lembang, ternyata Ciater. Ya udah nanti diomongin lagi lah. Assalamualaikum. Kirain Kang Yonat tadi mau tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini saya moderatornya tadi saya nggak lihat Ustaz Yusuf. Wih ente, asal main kick aja. Lah siapa yang nge-kick? Kau.
Ini saya kocak sama ini nih Ustadz Alif nih. Kenapa saya bilang kocak? Bikin judul nyeleneh aja. Apa itu? Judul YouTube-nya nyeleneh itu. Aduh. Waduh. Siap. Kayaknya Oten nggak pada naik ini kayaknya lagi nangis di pojokan kayaknya. Nah, capek Ya, juga kali. terguncang lah pastilah. Nangis Ada yang banyak yang menganggap satu sahadat. keluarga pula. Dari siang sampai malam ada yang sahadat nangis ya. Pasti nangis itu, bohong kalau nggak nangis. Kira-kira diputar nggak di gereja tuh ya? Pasti jadi bahan itu. Kenapa banyak yang sahadat? Pasti itu. Nangis Bombay dong. Itu orang India itu nangis sama nyanyi panjang banget gitu loh. Coba lo lihat orang India kalau nangis sama dengan nyanyi panjang gitu. Kalau orang India itu ya banyakkan bicaranya daripada kerjanya. Kalau orang Jepang sedikit bicara banyak kerja. Tapi ada negara lain yang dibicarakan, lain yang dikerja. Terserah mau negara mana itu. Tapi hebatnya India itu main filmnya sedikit, jogetnya yang banyak Pak Andi, yang panjang jogetnya. Ya itu yang saya maksud tadi. Nyanyi sama nangis panjang. Udah gitu orang-orangnya banyak. Makanya terkenal ada yang dia namakan menangis Bombay. Apa bedanya bawang Bombay sama bawang biasa? Bukan itu pertanyaannya. Oh ya. Ada yang panjang, tapi bukan nangisnya, bukan juga nyanyinya gitu. Ntar saya naikin satu ya, yang apa namanya? yang orang Bombay. Yang kepanasan saya naikin satu ya. Dengerin nih. Dengerin nih. Pasti bawa Edis. Mana? Kok nggak naik? Nah ini nih. Kalau ngapain sih ya? Biarin hiburan aja. Enggak enak. Males gua. Ini yang punya Komal ini ketiduran kali ya? Coba tidur. Kang Yonatan tidur udah itu. Tidur makanya nelpon saya barusan dia. Saya itu dulu ya, Bang Yo ya, Bang Yonat itu kalau ketemu ya. Dia itu memang orangnya nggak bisa begadang ya. Kita lagi ngumpul-ngumpul nih, udah di atas jam 12 malam ya, ngumpul ngobrol-ngobrol. Mana Bang Yonat? Ketiduran di kursi. Kagak bisa begadang dia. Jangankan itu. Naik motor gitu ya. 1 jam kemudian ngantuk tidur. Naik motor. Tapi pas bangun udah nyampe rumahnya loh. Jadi sama dalam perjalanan dia tidur di atas motor. yang naikin dia. Mudah-mudahan dia bangun dengerin tuh. Gak bisa begadang tuh orang itu Bang Yot. Yang minta naik ini lu naik ke pohon aja malam-malam. Terserah lu mau naikin pohonnya tetangga kek, nyolong mangga kek, bodo amat. Lu naik sini najis gua. Enak gue dengerin suara lu. Saya lagi sehat nih. Pas lu naik di sini gue dengerin suara lu, gue langsung udah sakit perut. Gimana tuh? Mending lu di bawah menangis Bombay aja situ, atau kalau nggak naik pohon. Pohon apa kek? Kalau dengar nangis Bombay itu, saya suka ingat sama seseorang, Ustaz Alif. Cuma segitu kemampuan kau. Hah? Cermin kau. Cuma segitu ilmu kau. Nah, ingat gak Alif siapa tuh? Kalau saya kan bukan itu. Itu cara mencari pahala. Gimana? Itu cara kalian mencari pahala itu. Segitu. Oh, itu tahu saya. Tahu itu kalau itu. Kemana tuh orang sekarang? Siapa sebutin aja namanya? Gua nggak ngerti. Masih ada. Pak Pipo. Jadi cuma segitu kemampuan kau. Oh, ku blender kau kata dia gitu. Blender kau. Lip. Nangis Bombay kau Alip. Nangis Bombay kau Alip. Ku blender kau Alip. Tapi Kang sama Bang Handi, saya pernah lihat Ustadz Alif ini bikin sampai saya ketawa nangis gitu.
waktu debat sama Pak Lamsen itu. Ngakaknya saya minta ampun. Jadi Tuhan Anda itu manusia? Bukan. Bukan. Tuhan saya bukan manusia. Oh, bukan manusia. Berarti nggak pernah jadi manusia. Pernah jadi manusia. Tuhan saya. Bukan. Cuma saya ajaib. Nah itu yang pengen tahu ada suara tertawanya cekikikan. Nah itu namanya Ustadz Yusuf PI itu di PT yang viral itu. Viral banget itu Piti. Saya ulang-ulang itu Piti ngakaknya minta ampun. Tapi Opung Lamsen itu ngotot loh. Kalau Bang Zuma kemari, tolong ya kasih tahu saya ya. Saya pengen banget ketemu. Kira-kira gimana tuh? Kemana sih? Beliau sekarang kemana? Ketemu Pak Lamsen. Waktu itu hari kan saya lagi makan. Iya. Di restoran di Bekasi. Diundang lah dia. Gua tahu kan dia Advent tuh. Tidak makan belut, tidak makan udang, tidak makan kepiting, tidak minum kopi. Semua yang tidak gue pesan semua di atas meja. Gue pesan udang, gue pesan cumi. Pokoknya semua gue pesan yang dia tidak. Kopi semua nggak ada teh gitu loh ya. Datang dia. Apa ini? Udang Pak Lamsen. Ini cumi. Ini apa belut? Kata dia nggak apa-apa lah cobain. Wih enak juga ya. Wah dia empat dia. Dia empat semua kurang asem. Ada. Tempat saya ngopi. Temannya juga. Empat juga. Kurang asem. Iya, nggak bakal takut kan, udah diampuni rasanya. Tapi masih hidup gitu. Masih ya. Masih kirim-kirim link YouTube itu supaya ditanggapi. Tiap hari ngirimin ke saya. Kalau sama Gurunda dia tuh, jangan bahas Bible, saya mau belajar Quran. Jangan bahas Bible. Sama Ustaz Alif tuh, jangan bahas Bible, saya mau belajar Quran sekarang. Jelaskan. Waktu itu kan dia di luar negeri Pak Lamsen. Dia foto di belakang gereja Advent. Dia kirim ke saya. Pak Andi apa? Lihat di belakang saya apa itu? Gua jawab lah di bawah. Kayaknya bengkel mobil deh. Kurang ajar itu gereja. Mana matamu mengada itu bengkel? Itu gereja saya. Terus dia bilang lagi, memang nikmat di negara orang yang adem gitu. Indonesia kok begini? Terus saya jawab, ya udahlah Pak Lamsen nggak usah pulang ke Indonesia, tinggal aja di situ kan, di situ lebih nyaman. Kata dia kagak, tetap pulang. Ya udah nggak apa-apa, rumah lu dijual di Indonesia, terus lu tinggal di situ nyaman kan. Kata dia capek deh. Ya Pak Hani ini ada aja jawabannya kalau ditanya. Ya makanya lain kali jangan ngirim-ngirim lagi ya Opa. Iya deh. Gitu. Teman-teman yang di bawah bilangin ke si Edis diundang tanggal 16 September diskusi offline ya. Nanti transportnya sama kita dikasih, semuanya dikasih, makan dikasih. Kalau Edis punya ilmu dan berani, ayo kita undang tanggal 16 September ya di Bandung ya. Kang, ente nggak tahu memang sama Edis. Edis itu udah kabur beberapa tahun yang lalu ke luar negeri. Dia tahu, biar apa pengikut-pengikutnya itu diem, terbungkam. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi Pengikut baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kang Hasan. Kemarin malah orang katanya gelar S3 belajarnya sama Edis. Waduh, Edis sangat diagungkan, lagi naik daun. Padahal sendiri Edis itu tidak menuhankan Yesus loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Black. Waalaikumsalam. Pak Black silakan. Ya mau nyapa-nyapa aja ini. Ya silakan Bang. Salam kenal aja sama semuanya ini.
Salam kenal Pak. Saya udah lama ngikutin ente semua ini. Baru kali ini aneh berani naik. Siap, Apa bang, kalaunya waktu santai kayak gini ngobrol bisa kayak gitu. Iya. Aneh juga Silakan, Pak Blek. sering tuh dengerin nonton Ustadz Yusuf tuh di lab tadi itu sore. Mantap ilmunya. Saya dihina melulu oleh Kristen. Gimana Pak Black? Tanah warisan udah dijual belum? Alhamdulillah. Kalau aneh orang Betawi belangsak. Mau gimana ya tanah warisan nggak ada lagi, paling dicondet atau digandul. Iya. Bang Jumanya kemana itu? Lagi istirahat lah bang. Itu lagi tadi Bang Juma udah istirahat. Karena ada yang mau syahadat ya, beliau paksakan. Iya. Alhamdulillah ya banyak yang syahadat ya. Ini si Ansi ini WA gue mau naik. Gue naikin loh. Gue terima nih. Nih. Itu namanya jaringan lu bro. Nggak bisa masuk. Ini orang bisa. Pak Black masuk, Pak Anjar masuk. Jaringan lu itu bukan ditolak. Tuh, gua udah 2-3 kali gue terima loh. Nah, lu nggak nongol di mari. Jaringan lu di situ bro. Kalau jaringan nggak kuat nggak bisa. Silakan Pak. Mau ngejelasin kemarin untuk yang di wilayah Lembang itu, untuk acara yang tanggal 16. Kenapa bang? Gimana? Iya, yang untuk di Hotel Radian kapasitasnya lumayan gede, terus untuk ballroomnya lumayan kedap udara, jadi bukan kedap udara, kedap suara maksudnya gitu. Jadi ya udah. Kalau yang di Lembang seperti itu. Dari Setiabudi berapa jam bang? Dari Setiabudi kalau hari Senin sih saya yakin kalau itu nggak terlalu lama sih. Maksudnya naik ke atas itu nggak jauh? Iya. Dari Sarijadi itu paling ya kalau misalkan macet itu cuma di Pasternya aja, paling 1 jaman lah. Iya, Paster kan paling kan lampu merah Paster paling sih. Terus kan ada bisa belok kiri langsung naik bang, Sarijadi. Iya, Sarijadi. Hasan Sadikin belok kiri langsung ke atas aja ikutin itu. Iya benar, Hasan Sadikin. Rumah sakit Hasan Sadikin malah naik ke atas udah tinggal nanti paling dimuter ke Pasar Lembang aja karena kan. Oh iya satu arah. Iya satu arah betul. Iya Pasar Lembang benar. Pasar Lembang. Nah ini di daerah apa? Bukan Nagara kalau tempatnya. Iya paham. Itu bisa nyampe malah kalau maunya di Ciater, wah itu bisa 2 jam 3 jam itu bang. Betul. Cuma ya kemarin tuh pas kemarin survei pas lagi banyak acara ini acara 17-an kan Pak. Jadi agak macet gitu. Nggak maksud saya gini bang, kalau ke Ciater itu nanti orang-orang yang datang itu harus punya kendaraan sendiri bang. Kalau Lembang itu misalnya turun di terminal apa di mana masih bisa dijangkau kendaraan umum ke atas. Kalau ke Ciater kasihan kejauhan gitu loh dijangkau orang. Gitu loh bang. Ciater itu harus punya kendaraan sendiri. Nah bagaimana tamu kita yang dari luar kota? Terus mau pakai Grab misalnya, kan kasihan kejauhan bang. Iya. Dari kalau yang di Lembang, terminal Lembang itu nggak terlalu jauh sih, cuma itu dia. 2 kilo lah, paling jauh 2 kilo bang. Ya kita perhitungkan itu. Dari terminal itu. Kalau Lembang itu masih bisa orang naik ojek ke atas, masih bisa orang naik Grab. Tapi kalau dari misalnya lebih panjang, ke Lembang kan masih bisa dijangkau kendaraan umum. Kalau ke Ciater mana ada bang? Betul. Saya mantan sopir loh di situ, mantan sopir angkot saya bang, itu jalur-jalur tuh. Bang Andi tinggal di mana Bang Andi? Dulu banyak di Cimareme, Karangarum, Cicahem. Sekarang Abdi itu di Padalarang sekarang. Di Padalarang, lagi di Padalarang ini. Oh, Padalarang. Aslinya orang situ Sunda. Mohon. Udah.
gimana? Masa Sunda gua orang logat Bugis kayak gini gimana sih bang? Kirain dengan Bang Andi mau nanya Bang Andi. tinggalnya. Alamat saya banyak bang. Kalau si Akang itu dulu dia yang pegang Saritem. Saritem. Enggak, tadi saya nggak banyak ngomong kok kena report ya. Kenapa ya? Sial namanya. Astagfirullah, sial bener. 3 akun saya hari ini kena report. Ini akun baru lagi nih. Itu namanya soal. Teman-teman tolong di follow ya, yang Kian Santang yang ini ya teman-teman. Biar bisa lab cadangan ya, buat cadangan. Lagi ini. Nggak tahu akun keberapa ini. Nggak tahu, saya udah habis saya. Udah 6 channel saya Bang Handi, habis saya. Kalau ngerokok udah 6 akun. Bang Handi coba cek di WA Bang Handi nih, saya kirim. Apa tuh? Bentar, saya kirim nih. Ini diedit sama Kafir Laknatullah Jahanam Alaih. Kurang ajar tuh. Lihat tuh di WA Bang Handi. Gurunda udah saya kirim ke Gurunda itu. Aku lagi ngedit iklan dulu nih. Gitu. Udah saya kirim ke WA-nya Gurunda juga. Kurang ajar tuh hotel. Kafir emang bener kurang ajar. Untuk media partner, aku isi mindroll dulu bentar, mindroll nih. Yang tadi langsung bisa diedit iklannya. Wih, banyak berarti penontonnya, wih. Saya sedang lah. Gila bang, ini untuk izin di follow ya teman-teman ya, Kian Santang yang ini ya, biar bisa lab untuk akun cadangan. Maksudnya teman-teman gini loh, biar nggak disuruh follow. Kalau yang belum follow kita di atas semua ini di follow aja. Kan gratis follow mah. Follow lah kita supaya kita kuat gitu. Nanti kalau umat muslim gak punya channel lagi, kalian pasti nontonnya di channel Kafir loh. Ya biar nggak disuruh, minta tolong lah. Langsung yang belum follow aja semua yang ada di atas gitu loh. Ini 1,7 nih. Anggaplah 1000 orang itu muslim ya, anggap. Tuh kan udah cukup tuh 1000 tuh. Kalau follow. Kalau yang Bang Handi report aja teman-teman ya, kalau yang Bang Handi. Kalau gua nggak ada, siapa yang humas? Siapa yang hubungi sana hubungi sini? Oh iya benar. Baik di media Betul. sosial maupun di darat gua paling sibuk. nah Bang, itu untuk media partnernya untuk acara besok udah siapa aja Bang? Ustadz Alif sama Bang Korea. Oke, kalau dari misal dari luar ikut boleh, misal Ke Ustadz Alif, ke Ustadz Alif tuh, jelasin Ustadz Alif. Apa itu? Sorry cek. Media partner. Partner Bang, Ustadz. Gimana? Media partner. Media partner untuk untuk acara besok. Oh, itu nanti bisa diatur. Maksudnya dibahas karena kan kita ada tim IO-nya. Kita nanti kasih kesempatan. Kalau mau ada yang disampaikan, nanti kasih kontaknya aja. Iya siap. Nanti aku DM ya. Iya, karena kita, ya jujur kan, ini janji kita kan meeting itu nanti hari Senin. Dibahas semua finishnya seperti apa. Jadi saya nggak mau menyampaikan info yang setengah-setengah gitu. Takutnya nanti malah simpang siur. Makanya nanti kalau sudah meeting semua selesai, seperti apa baru enak kita pembahasannya. Tidak bang, Anda turun dulu ya. Ya bang Black. Iya oke bang. Iya bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Iya lupa satu lagi teman-teman yang stay di Bandung, yang dekat ke Lembang, tolong dong nanti cariin kosan buat Bang Kores. H-7 Bang Kores itu udah stay di sana. H-7 ya. Siap. Jadi tolong carikan. Oke siap. Carikan kosan buat Bang Kores, sekalian kendaraannya yang bisa disewa, motor lah yang bisa disewa selama seminggu. Ini Bang Koresnya kenapa nggak mau naik nih? Lagi sibuk kali ya? Sibuk paling. Coba NTWA langsung lah. Udah saya ini, ntar saya telepon dulu ya. Itu Bang Handi udah lihat belum? Dulu gua baru selesai ngatur iklan dulu, Midroll. Aduh udah. Nah, saya telepon sambil telepon Bang Kores. Bang Kores, naik dulu bentar, woi. Naik dulu bentar. Ini Ustadz Alif nomornya tetap yang Oke. Tuh, Bang Handi naikin Bang Kores.
Ada musik Bang Andi. Lagi di YouTube, boy. Aduh, Ustaz Alif. Gimana, Ustaz Yusuf? Nomor antum masih yang dulu. Lagi masih Aku masih seperti yang dulu. Oh iya. Bentar saya matiin dulu yang ini. Aduh. Gurunda juga itu masih live Bang Andi. Kebablasan itu. Kalau mau ikut ntar bisa aja hubungin Ustadz Alif kalau kayak gitu. Siap, Komandan. Naikin si Ansi nggak bisa. Itu signal lo. Naikin Korea full. Wah itu udah naik